Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngomongin Alfa. Dan hari ini tuh kita akan ngobrol ya. Jadi kenapa kita akan ngobrol? Karena gue nggak akan hanya tanya-tanya ke tamu kita hari ini. Nanti kita akan saling tanya ya. Nah, Sip. nggak pakai lama-lama. Sekarang ada seseorang nih, idol gue. Dan nanti ada banyak fun fact mengenai Awi yang gue punya, yang mungkin teman-teman belum tahu. Widih. Awi Aksio. Halo, Weh. halo semuanya. Wi, Kita ngomongin apa? ngomongin Alfa. Wi. Asik. Wi, gimana Wi? Kabarnya Wi? Sehat, seru. Kerjaan lagi Padat. hektik, lagi padat. Seru-seru. Jadi kalau lu sih gue sebenarnya nggak bisa nanya lagi ngerjain apa karena pasti lo lagi banyak banget kerjaannya ya. Tapi boleh lah Wi. Sekarang yang paling bikin lo sibuk apa Wi? Oh, sekarang yang paling bikin gue sibuk. Hah? Jangan ketawa ya. Hah? Jualan sushi. Wih. Susi. Jangan Woi. topik kita tentang fotografi. Oh woi. iya, nggak boleh nyebut merek ya? Nggak boleh nyebut merek, ya. Tapi ada di sebelah rumah gue tuh. Dan Iya, itu iya. jadi langganan anak-anak gue Wi. Wah, makasih. Keren banget. Wi, bentar ya. Sebenarnya ada daftar pertanyaan, tapi biar santai gue baca dulu ya, Iya. sedikit ya. Ini jangan lu jawabnya nanya, gue juga mau nanya nih. Nggak, gue nanya dulu. Oke, siap. Wi, nih fun fact ya teman-teman ya. Fun fact satu Wi, yang mungkin teman-teman belum tahu. Gue motret 2009 Wi. Di 2010, gue ngikutin satu workshop pertama gue. Itu di Surabaya, di tahu gak teman-teman siapa workshop siapa yang gue hadirin ya? Gue berangkat dari Jakarta khusus untuk ini. Workshopnya lu, Wi. Gue masih ingat Ya kan? nginep di sana. Mm-mm. Kamar gue ada itunya. Creepy. Bangun-bangun, lumayan tuh berasa tuh. Kamarnya di pojok belakang deket taman situ. Oh Mungkin iya, kalau yang paling besar? Pernah tinggal di sana, Pernah? rasanya beda sensasinya. Waduh, kursi goyang. Enggak, lampunya bisa mati sendiri, bisa nyala sendiri. Gila. Tapi Wi ya, gue ngejar lu waktu itu sampai ke Surabaya karena kan seorang Awi itu waktu itu Aksio tuh udah gede banget. Enggak lah. Gila gede Wi, buat gue gede. Karena waktu itu gue pengen dapetin income dari fotografi dan waktu itu masukan semua teman-teman adalah ya, Mas Fajar lu kalau mau mulai dapet income dari fotografi lu ambil wedding lah, pre-wedding. Gue explore ketemulah nama Awi paling atas. Cie, enggak. Gimana Wi? Sebenarnya kayaknya kenyataannya bukan gitu deh. Kita harus mundur, silsilahnya mundur. Sebenarnya sebagai profesi wedding photographer itu dimulai nilainya tuh sangat rendah. Oh gitu. Jadi gue mulai motret tuh tahun 96. Widih, 96 ya gue. 96 awal-awal motret tuh analog lah ya. Semuanya kan belum ada digital ya. Jadi 10 tahun pertama gue tuh analog. Dari 35 mili, medium format, large format, nyetak sendiri, darkroom dan lain-lain. Di sana gue suka motret, nggak kebayang suatu hari jadi fotografer gitu kan. Oke. Cuman demen aja, karena As a hobby. seneng aja ya, seneng. Biasanya rata-rata kalau gue nanya temen-temen nih fotografer ya, pasti dimulai karena seneng, Oke. bukan karena nyari jadi profesional. Oke. Ya nggak sih? Kalau lu mulai gimana? Gue. Hah? Kalau Terus gua mulai langsung cuan gitu? Iya, gue langsung pengen cuan. Oh Serius nih, gue udah sering ngomongin ini juga di monolog konten-konten gue ya. Karena kan memang semua orang harus ada tujuannya Wi ya. Iya, Kalau iya, lo mau motret buat apa? Nah, mungkin kalau lo ke hobi nih. Iya. Kalau gue memang dari awal motret karena alat juga mahal ya, alatnya mahal. Gue berpikir bahwa fotografi ini harus jadi income gue gitu. Itu tujuan gue untuk mempercepat proses belajar gue Wi. Emang di masa lu mulai itu profesi fotografer itu pendapatannya lumayan. Gue nggak ngelihat profesinya, tapi gue ngelihat data. 2009 tuh penjualan kamera lagi tinggi-tingginya, terus gue pikir bakal ada opportunity lah di sana gitu. Oh. Gitu. Tapi waktu itu 2009 lo Aksio udah ada, ya. ada dan teman-teman susah banget nyari workshopnya Awi Aksio. Karena gue jarang jarang ngisi banget. workshop. Iya, jarang ngisi workshop dan begitu ada gue langsung daftar, berangkat Surabaya gue. Kalau gue nggak mulai dengan data, gue Oke. mulai karena gue suka. Oke. Fotografi itu sebagai hadiah buat temen-temen. Oke. Jadi gue mulai awalnya motretnya travel, nature, manjat gunung tengah malam, nungguin sunrise dan lain-lain. Jadi tuh udah tahun ketiga baru
baru memberanikan diri motret orang. Oh. Kebanyakan motret nature. Awalnya. Dan lebih ke travel. Banyak ke travel, banyak ke travel. hiking, banyak ke gunung, gitu-gitu, gunung-gunung, lakes and all that stuff. Pas mulai motret orang itu pun nggak mikir jadi profesi, cuman pengen ngasih hadiah aja. Oke. Nggak mikir cuan dulu ya? Nggak ada. Jadi benar-benar passion. Benar-benar seneng aja. Oke. Kalau gua ngasih orang foto dan mukanya seneng, itu menurut gua bayarannya. Wah, itu benar-benar yang namanya passion ya, Wi. Dimana lo bisa ngerjain itu dengan free tapi tetap happy. Iya, memang awalnya free. Dan menurut aku free as a starting point is not bad. Oke. Jadi nggak ada pressure. Tapi kapan lo terus mutusin kayak ini kayaknya akan bagus buat jadi income gue nih? Karena kan setahu gue, lo dulu pernah cerita juga ke gue, mungkin gue bisa share ke teman-teman bahwa secara bisnis sebenarnya bukan fotografi duluan kan? Barengan. Lebih ke F&B duluan kan? Barengan di tahun yang sama. Barengan di tahun yang sama. Bikin resto sama pengen mulai jadi fotografer. Oke. Jadi weekday-nya gue ngurusin resto, weekend-nya motret. Weekday ngurusin resto, weekend-nya motret. Dan bertahun-tahun itu berjalan sampai gue nggak ngerti apa artinya weekend. Karena weekend kerjanya terus. Ya, karena F&B sendiri kan udah repot banget kan? Ya lumayan. Lu weekendnya motret. Wah itu kalau bukan gara-gara seneng banget motret sih nggak bakal seneng. kayak gitu. Gue nggak nyangka sih ada orang mau bayar gue. Jadi awalnya kan motretin temen-temen hadiah gitu kan, roommate lah zaman kuliah, temen bareng gitu, sebagai hadiah. Pas ada orang-orang yang nggak gue kenal minta difotoin, ditanya harganya berapa, gue bingung karena selama ini gratis. Oh gitu, gila. Terus tapi ini gua bakal panjang nih nanya ini nih. Tapi gue pengen balik sedikit ke tadi lo cerita bahwa lo motret pertama kali pakai analog ya. Kamera apa Wi waktu itu pertama? Kamera, waduh boleh sebut merek ini. Udah full frame atau? Belum, analog 35. Mana ada full frame, analog 35 mili. Analog 35. Nah jadi awalnya tuh gua ngambil kelas fotografi lagi kuliah. Oh ada kelas fotografinya. Kuliah. Di kelas itu gua dapet nilai bagus lah gitu ya. Terus di semester berikutnya gue jadi ngajar sama gurunya. Gue jadi ngajar darkroom. Sama gurunya. Nah, sana gue banyak proses darkroom, black and white, berjam-jam tuh darkroom. Seneng banget. Loh, lo kuliah bisnis kan waktu itu? Iya. Tapi ada kelas fotografi? Enggak Atau dibuat khusus buat kelas, kelas sampingan karena gue tadinya pengen major fotografi. Minta sama orang tua nggak dikasih kan. Karena orang tua pikir lu mau jadi fotografer mau makan apa gitu kan ya. Jadi nggak diizinin untuk ngambil jurusan fotografi. Ya mungkin hari itu fotografer tuh orang ngebayangin orang foto keliling kali ya. Iya tapi beneran. Bukan yang kayak sekarang ya. Makin kesini makin ada apresiasinya kan. Menurut aku ini juga terbentuk oleh kerja keras teman-teman di dunia fotografi. Yang bisa majuin. Waktu gue mulai Aksio tuh 2002. Gue masih inget pas mulai harga pasaran wedding fotografi itu dinilainya 500.000 per album. Jadi ada klien wedding mesen 3 album. Jadi itu 500.000 udah ada filmnya, jasa motretnya, albumnya, nyetaknya 500.000. Semuanya. Bukan per roll ya. Jadi per album tuh. Per album. Jadi satu album terserah lu berapa roll. Dibayarnya per album. Iya. Harganya dimulai di segitu. Nah, lo start harganya kemudian gimana? Memutuskan nih. Ini juga banyak pertanyaan teman-teman ya, Wi, ya. Kalau gue lagi live streaming gitu ya, mereka suka nanya gimana sih nentuin pricing gitu. Nah, mungkin lo bisa share di awal gimana lo menentukan si formulanya gitu ya. Mungkin bukan ya bisa dibilang formula lah, Wi. Kalau aku bilang kan ini karya seni ya. Sebenarnya teorinya adalah harganya kan fleksibel ya, mau serendah apapun, mulai dari gratis sampai semahal apapun boleh aja, bener nggak? Betul. Tapi kan kita kan kalau mau jualan harus tahu harga pasar. Benar. Jadi harus cari tahu untuk bidang yang kita kerjakan itu pasaran berapaan sih? Ya kan? Di dunia wedding waktu itu kan pasarannya gue bilang 500.000 per album. Terus gue bingung, gue mau mulai harga berapa? Bingung kan ya? Terus gue mulai harga 5 juta. Gue diomelin banyak orang. 10 kali lipat ya. Banyak orang bilang, "Kamu siapa?" gitu. Anak kecil ya. Kenapa harganya mahal gini gitu kan? Itu tahun 2002 mulai ya pelan-pelan gitu karena ya awalnya juga susah banget dapetin klien kan ya. Mulai pelan-pelan dengan harga yang menurut aku masuk akal gitu kan. Belum jadi tren seperti sekarang ya, orang kalau
mau wedding masih ada pre-wedding dulu tuh Oh belum nggak ada. ada. Nah itu waktu itu tren pre-wedding tuh kita mulai bersama-sama dengan teman-teman fotografer lain Oke. untuk memajukan idenya pre-wedding outdoor. Oke. Ide pre-wedding outdoor mau tahu ceritanya nggak? Mau Karena banget, gue mau nggak punya duit. Karena dulu Oke, kalau jadi fotografer ada orang selalu nanya, keterbatasan ya? orang selalu nanya studionya di mana. Oke. Nah karena gue nggak punya duit, gue nggak punya studio. Kan studio mahal bro. Yes. Setupnya, lampunya dan lainnya alat studio mahal. Gue gak punya duitnya, jadi gue pikir gue ajakin klien kita motret di pertama di Ancol, di Carita, di Puncak, ke Bogor, ke Bandung gitu, banyak ke keliling. Oke. Dengan demikian kan gue gak perlu ada studio kan. Benar. Nah itu mulainya pre-wedding outdoor. Sebelum akhirnya ke overseas itu ya. Nah pre-wedding keluar kota itu tabu. Nggak boleh Karena di masa couple-nya itu harus karena keluar. orang belum nikah. Oke. Gimana mereka bisa keluar kota bareng? Oh jadi nih teman-teman yang bikin orang belum nikah keluar kota ya Awi lah pokoknya. Iya Tapi loh, keren, Wi. beneran loh. Oke. Itu tuh gue diomelin sama banyak mama-mama sama bapaknya klien. David, kamu nih nggak ngaco? Anak saya tuh belum nikah, mana boleh Iya. ke Bali bareng gitu kan? Jawaban gue cuman, ya udah tante ikut aja jalan-jalan, nemenin gitu kan? Ya gitulah pinter-pinter jualan karena gue nggak punya dana untuk bikin studio. Oke. Dengan demikian pre-wedding outdoor jadi menarik. Jadi menarik. Jadi bisa nyari background yang berbeda-beda tiap klien. Oke. Awalnya gitu. Karena Wih. kepepet. Tapi itu kan sense kayak gitu ya Wi ya. Menurut gua lo kan kayak nangkep satu opportunity ya, kasih solution ya dari satu gap, tapi lo sebenarnya ada keterbatasan nih, kemudian lo bikin lah tuh outdoor pre-wedding ya. Iya. Cuma kan hal-hal kayak gitu nggak bisa semua orang lakukan Wi ya. Karena Bisa. nanti gua pengen nyambung ke kondisi hari ini nih Wi. Hari ini Tunggu, sebelum ngobrolin gue. Nah, kan gue ada cerita awal gue mulai. Gantian dong. Lu mulainya gimana, Fajar? Gua mulai 2009. 2009. Udah digital ya? Udah digital. Kayak Jadi gua digital bilang marak-maraknya 2005 2006 udah mulai. 2000 ya sekitar segitu lah. Segitu kan, 2009 gue start dengan kamera APS-C dan lensa kit gitu ya. Dan menurut gue udah mahal harga saat itu. Dan gue selalu bilang jangan terjebak sama rambut putih gue, karena gue nggak pernah kayak lu motret pakai kamera film Wi. Satu kali jepret pun pakai film gue belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Wah, sama kita sekali harus gitu. cobain nanti. Harus cobain ya. Belajar motret pakai light meter Oke. di studio. Oke, light meter sih gue pakai. Ah. Light meter gue pakai, tapi gue nggak pernah motret pakai kamera film. Betul. Nah, cobain. Wah. Buat teman-teman yang shoot digital, nyobain aja rasanya. Motret nggak tahu hasilnya kayak apa. Oh iya, karena lo nggak bisa lihat. Nggak bisa langsung. lihat hasilnya, tapi sih. harus pakai kalkulasi. Iya. Ya gue start 2009. Tahun 2009 gue beli kamera dan gue itu dari dulu udah bisnis sendiri. Jadi gue cuma kerja secara formal tuh cuma berapa ya 2 kali, dan itu cepat banget, setahun udah beres gitu. Karena gue kayaknya enak bisnis sendiri nih. Gue berbisnis, kemudian ada kondisi, biasa kan kondisi eksternal kan kita nggak bisa lawan ya. Iya, Lo mesti cari solusi kan. Nah jadi di kondisi eksternal itu memutuskan gue untuk kayak gue harus cari income lain nih gitu. Nah waktu itu gue seneng main data, lihat data. Waktu itu data tahun 2009 penjualan kamera lagi Dapat data gokil dari banget. mana? Ada teman-teman yang di kantornya itu kantor-kantor data lah. Oke. Dia kasih kabar kayak gitu. Terus ada adik sepupu gue yang ngajakin. Terus gue pikir ini kayaknya bagus nih buat start. Tapi gue memang memutuskan bahwa mungkin beda sama lo, bukan fotografi as a hobi, tapi ini kayak ini fotografi bakal bisa jadi income buat gue nih. Nah, gue selalu pengen kayak gitu supaya apa? Ngeboost semangat gue biar cepet belajarnya gitu. Awal-awalnya ngambil project seperti apa? Nah itu dia tadi kenapa gue ikut workshop lo. Karena gue pikir setelah belajar berkomunitas, ya teman-teman bilang lo boleh nih mas ke pre-wedding segala macam. Nah gue harus belajar dong sama orang yang ahli, dan waktu itu ya ketemu lo. Kemudian ngobrol-ngobrol di Surabaya juga, wah ngomongin persaingan lah segala macam, udah banyak nih fotografer. Dan memang kan di workshop itu gila banyak banget Wi. Betul. Banyak Gue masih banget. ingat persaingan ya. Di zamannya analog nggak banyak. Karena Asli. untuk orang jadi fotografer susah. Betul. Ya kan? Mahal nah, pula ya. setelah digital kamera udah mulai masuk ya 2005, 2006 itu udah mulai stabil dan affordable. Mulai banyak tuh.
Jadi pas lu masuk udah lagi rame. Bener, lagi rame-rame. Dan sebenarnya sih gue salah nanya ya, karena kan nanyanya ke kompetitor ya, semuanya ikut workshop wedding lo gitu ya. Tapi gue putusin ya udah kayaknya gue belum tepat deh masuk sana, karena juga belum banyak belajar kan. Nah gue cari-cari kayaknya gue memang seneng sharing. Gue dulu S1 gue teknik mesin. Nah, ini gimana ceritanya? Gue S1 teknik mesin, nggak ada fotografi sama sekali. S2 gue bisnis. Oke. S2 gue bisnis dan S3-nya? S3 belum. Belum. Nanti sama lu lah bareng lah. Nah di situ gue ada lihat peluang, ada gap bahwa waktu itu tuh kalau lu mau belajar fotografi, karena gue juga waktu itu posisinya adalah gue lagi belajar kan. Yeah. Susah banget kan tahun 2009 lu mau belajar. Lu sekolah fotografi ada ya Mas Darwis ya gitu kan. banyak Dari pilihan dulu ya, lah. betul. Pilihan nggak banyak dan formal gitu. Betul. Gue pengen yang cepet gitu. Iya. Jadi gue belajar lah lewat Workshop, YouTube, workshop, workshop kayak lo, dan workshop belum banyak. Iya benar. Workshop yang perorangan, nah di situlah gue, nggak banyak banget tuh, dan jauh-jauh, mana-mana gitu. Nah di situlah gue berpikir kayak ini gap yang bisa gue ambil nih. Gue belajar presentasi di waktu kuliah S2 hampir setiap hari. Kayak ini kekuatan gue nih. Jadi gue memutuskan waktu itu untuk income pertama gue justru di workshop. Yang bener. Oh gitu. Iya. 2010 gue udah bikin workshop Januari. Tepat 1 tahun setelah gue beli kamera. Wow. Di Surabaya. Nggak gue nyangka loh. Gue pikir biasanya yang workshop itu biasanya udah bertahun-tahun Baru bikin. baru bikin. Kagak. Gue langsung tahun 2010 gue bikin workshop pertama gue di Surabaya. Pesertanya ada 20 orang dan sama nih pricing gue mahalin supaya berbeda sama workshop yang lain. Gue inget waktu itu 1.250.000 per orang. Mahal itu. Mahal di tahun itu ya. Mahal. Sukses. Abis itu gue nggak pernah berhenti workshop setiap minggu. Setiap minggu gue. Sebegitu banyaknya yang minat workshop ya? Iya, tapi karena gue sebelumnya memang aktif di sosmed, di Facebook waktu itu. Oke. Di Facebook aktif, kenal teman-teman. Workshop Surabaya berhasil, semua upload di Facebook pesertanya, nanya siapa mentornya, besoknya gue bikin workshop di Jakarta, yang ketiga gue bikin workshop di Malaysia di KL. Hah, Iya. hebat banget. Iya, langsung. Apaan ini cepet banget. Iya, sosial media Wow. sosial media. Wow. Gitu cerita gue. Terus non-stop dari sana? Non-stop. Gue pernah peaknya 1 tahun tuh 76 kali workshop. Non-stop. Hebat sih. Iya, tapi itu style gue belajar sih, Wi. Jadi gue belajar sambil gue share. Yang gue nggak tahu kan akhirnya gue belajar tuh. Iya betul. Ada pressure-nya ya. Ada pressure. Yeah. Masih ada pressure kan nih? Kita mau ngapa-ngapain, Wi? Masih. Itu, Wah, dari Wi. hari ini kalau motretnya masih deg-degan. Tapi manusiawi kan sih. Kalau mau gue juga. Kalau ada klien project tuh masih deg-degan. Iya. Jadi Makanya foto lo selalu bagus. menurut gua bahaya banget untuk kita sampai udah nggak deg-degan. Berarti udah nggak ada challenge-nya. Iya. Sama nggak peduli sama kerjaan lo kan nih. Itu penting loh. Iya. Nah itu di awal-awalnya lu berarti lu langsung lompat, langsung belajar dan langsung ngajar. Langsung ngajar. Iya. Nekat sih. Tapi untuk portraiture-nya, Nah, gue penasaran tuh. Gue- Itu tuh gimana? Kenapa gue ke potret? Iya, kenapa portraiture? Kenapa nggak ngajarnya architecture atau Oke. commercial atau food dan lain-lain? Kenapa? Oke, yang pertama kalau gue motret landscape gue masih terbang jauh-jauh kan buat motret landscape. Kalau potret waktu itu tuh gue adalah fotografer jebolan Kota Tua. Kota Tua tempat nongkrong kan ya? Iya. Nah di Kota Tua selalu ada event potret segala macam. Jadi ya gue pilih kayaknya potret paling gampang nih. Gue nggak mesti kemana-mana. Gue mau belajar gue gampang. Gue fotoin anak gue fotoin istri gue, fotoin teman-teman gue untuk belajar tuh gampang. Dan waktu itu yang bikin gue berbeda sama yang lain karena gue teknik mesin dulu S1-nya. Gue terbiasa sama software yang namanya AutoCAD, Wi. Lu pernah dengar gak? Itu kan susah tuh. Tahu. Nah, gue asisten dosen dulu di teknik mesin untuk AutoCAD. Jadi belajar Photoshop tuh buat gue lebih mudah. Oh iya, jauh lah lebih gampang. Betul. Iya. Jadi itu workshop gue, motret seharian, besoknya ngedit seharian pakai Photoshop. Mereka punya hasil yang mirip-mirip sama gue. Karena gue ngajarin detail nih, klik image, klik adjustment, satu-satu. Jadi bareng-bareng. End up hasilnya sama, hampir sama kan, warna segala macam. Jadi ya gue keliling dengan itu bertahun-tahun. Kalau yang kayak client portraiture gitu? Kalau klien gue tuh start klien ya. Di antara itu sih ada yang foto sama gue ya. Cuma gue nggak inget ya karena nggak terlalu sering juga frekuensinya. Start klien itu 2015.
Oke. Gua balik lagi, Kok lucu ya? iya gua start dapat job untuk klien pre-wedding, Wi. Balik lagi ke pre-wedding gua. Tahun 2015 tapi belum lama. Itu karena gua nggak pernah pulang. Gue nggak pernah pulang ke rumah karena gue setiap kali keluar kota workshop gue selalu extend kan. Jadi pulang ke rumah seminggu sekali. Tiba-tiba anak gue yang kecil gede si Miko. Terus panggil lu Om. Manggil gue, dia sambil main iPad ya. Gue balik, dia ngeliat gue pintu terus dia bilang gini, dia waktu itu belum bisa bahasa Indonesia karena sekolah fully Inggris. Dia tanya, lu mau ngambil apaan gitu? Lu ada ketinggalan apa? Terus gue baru sadar nih anak gue kayak jarang ketemu gue nih. Terus gue tanya istri gue, dia nggak bisa bahasa Indonesia ya? Nggak bisa, lu nggak pernah di rumah katanya. Jadi full bahasa Inggris. Gue kayak sialan nih, kayaknya gue terlalu lama keluar ya. Iya, akhirnya gue 2015 ambil pre-wedding, tapi akhirnya sih sama juga ya, nggak pulang-pulang juga ya pre-weddingnya. Iya, kalau keluar kota lebih gitu. Parah ya. Iya. Itu Wi. Lucu ya. Perjalanan kita beda. Yes. Tapi sekarang kita berdua malah banyak ngajar. Nah, hari ini kita bakal kupas nih perjalanan karir kita dari mulai megang kamera, suka dukanya, ngerintis, bangun brand, jadi klien dan lain-lain kali ya. Bener Wi. Ini ceritanya podcast mau berapa lama? Kita 8 jam lah ya, kira-kira ya. Bisa ya 8 jam? Bisa ya? Wi, lo dulu dong ya. Pasti orang-orang nih ya, audiens yang sekarang lagi nonton kita pengen tahu banget Wi, karena sekarang kan banyak banget orang yang pengen ngebangun brand, memulai bisnis, tapi menurut gua perlu banyak insight lah dari ahlinya, karena kan gue selalu bilang kayak gini juga Wi, banyak orang yang belajar technical doang, motor lu bagus-bagusin, cari workshop supaya foto lo makin bagus, cari preset biar keren gitu, terus bingung, loh kok gue nggak dapet klien ya? Kan banyak yang kayak gitu. Betul. Padahal foto gue udah bagus itu. Betul. Nah, iya. Mungkin lo bisa mirip cerita. lah kayak hari gini kan banyak orang jago masak atau mungkin masakannya enak, restoran-restoran nih ya, masakannya enak tapi kok sepi. Iya benar. Tapi kok Mike malah tutup gitu kan. Jadi sebenarnya masakan enak atau foto bagus itu tidak menjamin bisa dapat klien, bisa bisnisnya lancar, tahan lama gitu. Karena yang dibutuhkan lebih dari itu hanya basic, gitu. Yes. Di atas itu masih banyak lagi yang harus di master gitu kan. Bener. Karena kan gue selalu bilang juga, lo kalau mau buka restoran Padang, terus lo bilang masakan Padang gue tuh udah enak gitu. Gue bilang lo emang harus enak, lo jualan ya nggak bisa nggak enak kan. Tapi kan gimana supaya si warung Padang lo tuh bisa dikenal semua orang gitu kan Wi. Nah di lo kan tadi nih lo bilang fotografi itu pertama hobi buat lo motretin teman-teman dulu, kemudian lo memutuskan untuk si fotografi ini harus bisa menjadi income gitu ya. Kemudian timbul Axio. Betul. Ya, gue nggak tahu berapa lama lo membangun ini sampai orang-orang tahu, tapi lo bisa ceritain nggak Wi, berapa lama orang tahu mengenai Axio dan bagaimana Wi? Lama ya. Jadi awalnya kan motretin buat temen-temen deket ya, kawinannya dia, gue bilang hadiahnya angpau dari gua, hadiahnya foto ya, gua nggak kasih angpau gitu. Tapi gue bilang tolong harus hire professional photographer karena aku bukan professional photographer. Jadi gue motretin sebagai hadiah, ya kan. Awalnya gitu dan gue motretin cukup banyak, kayak 6-7 klien ada kali, teman-teman. Teman-teman semua. Nah dari sana banyak yang suka, akhirnya pada ayo dong kita mau bayar. Kamu motretin dong wedding. Gue bilang enggak, gue kalau nggak kenal gue nggak fotoin, gue bilang. Gue nggak terima klien. Nah dari sana baru memberanikan diri. Kok lucu ya, ada yang mau bayar gue ya, motret wedding gitu. Nggak nyangka juga ada yang mau bayar. Terus bikin harga gimana, bikin company gimana, nggak ngerti juga gitu kan. Ya akhirnya memberanikan diri bareng Fen bikin Axio. Bikin Axio. Langsung Axio namanya? Namanya Axio. Nah nyari nama tuh susah loh. Betul. Terus kenapa tuh Wi? Nyari nama susah, karena gue tuh nggak pengen pakai nama gue. Bukan nggak suka nama sendiri, karena gue mimpinya suatu hari punya perusahaan isinya orang-orang keren selain dari gue. Jadi gue nggak pengen pakai namanya David Fotografi atau Awi Fotografi, nggak mau. Gue pengen namanya sebuah nama yang bisa jadi brand suatu hari. Dan cari nama susah, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa, gue bingung kan, susah. Akhirnya gue nodong teman deket gue yang weddingnya gue fotoin gratis. Dia ngambil kelas Hebrew.
eh, Hebrew. Dia pernah ngambil kelas Hebrew, gue bilang, tolong cariin dong bahasa Ibrani, bahasa Greek, bahasa apa gitu ya, yang kata-kata yang menarik ya. Gue mau bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya ketemu dia malam, ada nih. Ada a list of names dengan arti-artinya. Gue fax ke lu ya. Lu pencet start ya. Lu masih inget fax gak sih? Fax ya. Iya, aduh. Itu 2001 tuh di fax. Ketahuan tuanya gitu. Gue pencet start ya. Ketah gitu kan panjang. Gitu. Ada nama ini, artinya ini nih, nama arti ini. Wih, lucu banget. Itu kata-kata yang nggak pernah dengar, nggak pernah lihat karena bahasa Greek, Yunani siapa yang ngerti sih gitu kan. Yes. Nah, ada satu nama namanya Axio. Artinya worthy of beauty. Beautiful beyond words. Ada kayak artinya lumayan bagus-bagus. Wah, ini menarik nih. Ini gue suka nih. Cuman kendalanya itu susah di pronounce, susah di spelling dan lain-lain. Jadi bertahun-tahun bangun nama Axio itu susah. Orang masih bacanya Axido, Asiu, AX100, AX100 macam-macam. Jadi susah bangun nama ya, perlu waktu gitu kan. Dan kita pengen dari awal fokusnya di wedding. Nggak pengen motret yang lain-lain karena aku wedding tuh challenging dan bisa menceritakan cerita cinta tuh susah banget. Betul. Dan bisa capturing that emotion, the roller coaster of the whole day itu susah dan keren. Gue suka. Dan belum ada waktu itu ya wedding yang storytelling gitu ya. Nah, lebih keliputan kan. Liputan. Nah, zaman itu gua kan anak kecil ya. Ikutan di sebuah wedding yang fotografernya udah di-hire sama kliennya gitu kan. Papa mamanya. Jadi gue di-hire sama anaknya yang couple-nya gitu. Ini pelajaran gue loh, lucu banget loh. Ternyata ya om-om fotografer yang udah puluhan tahun motret itu dia ngeliat gue kayak siapa sih anak kecil gitu kan, emang bisa motret gitu kan. Terus dia nanya, David, kamu bawa film berapa roll gitu kan. Gue di interview gitu kan. Terus gue saya bawa banyak om, bawa 50 roll. Hah, banyak amat kamu gitu kan ya. Emang om bawa berapa roll? Saya bawa 5 roll. Kenapa om bawa 5 roll? Karena kliennya mesen 5 album. Jadi satu roll itu satu album. Semua fotonya setiap frame itu masuk dalam album. Pasti jadi. Jadi dia kayak momen-momen penting cekrek selesai. Terus momen satu lagi cekrek selesai. Dia udah hafal momennya sehari itu ngisinya berapa. Jadi satu roll itu nggak ada foto yang dibuang. Hebat kan? Gila sih. Nah, dia lihat gue gaya gue motret karena gue nggak tahu apa yang benar apa yang salah, nggak tahu juga, nggak ada aturannya kan. Gue bawa roll 50 roll, foto suka-suka gue, foto omanya, foto anak kecil lari, foto cincinnya, foto apa aja gue foto. David, kamu motret apa? Emang bakal masuk album? Dan kayak gitu. Pertanyaan bagus juga ya. Saya nggak tahu om. Saya motret aja dulu, nanti kalau ada yang bagus saya masukin album gitu kan. Nah, ternyata mindset cara kita pikir beda banget. Nah, di sana baru terbentuk tuh, ternyata gaya gue motret, gue sukanya menceritakan keseluruhan weddingnya. Nah, nggak tahu itu yang mana bakal dipakai, tapi gue bakal foto banyak. Jadi keunikan style lo itu lo dapetin nggak sengaja ya, bisa dibilang gitu. Betul. Karena gue nggak jago. Karena gue nggak jago, gue motretnya banyak. Tapi karena gue motretnya banyak, akhirnya jago. Ngerti kan? Tapi nih kaitannya sama ini Wi ya, gimana lo ngebangun Axio kan sosial media hari ini kan nggak kayak dulu. Beda banget. Cara kita branding satu brand ataupun cara lo nge-branding secara personal itu kan bukan sekarang juga susah ya, tapi pastinya lebih susah dulu tuh. Betul. Nah, gimana lu lebih mahal dulu. Lebih mahal juga. Gimana lu nge-branding si Axio hari Karena itu? Karena waktu itu awal mulai belum ada sosial media. 2002 adanya majalah. Adalah majalah wedding, adanya pameran. Adanya itu aja. Ya udah. Jadi melalui itu. Awalnya jadi brandingnya ikut pameran ya. Beneran. Setiap kali ada kesempatan ya gue coba ikut. Setiap kali pameran gue belajar. Banyak orang tuh kalau pameran kasih promo. Nah, karena gue nggak ngerti aturan, setiap kali pameran gue naikin harga. Terus nggak ada promo. Terus setahun bisa berapa kali pameran? Setiap kali pameran gue naikin harga lagi.
Terus diomelin orang. Heeh. Katanya, "Loh, kok naik lagi?" Bulan lalu baru segini. Oh iya, sekarang harganya segini, kan gua nggak tahu aturan kan. Ya gitulah. Wih, tapi menarik, Wi. Jadi lo ngebangun branding lo dengan naikin harga ya? Naikin harga. Kebalik sama sekarang ya? Sekarang kan orang pada ngomongin perang harga nih, dimurah-murahin, ada yang gratis malah gitu kan? Iya. Ini sih menurut gue teman-teman, apa kita buat aja ya, kalau harga itu kita naikin aja Wi, sekarang Wi. Wih, jangan gitu. Niru Awi ya. Menurut aku harga tuh nggak ada benar, nggak ada salah. Yes. Itu namanya pilihan. Ya kan? Boleh murah, boleh gratis, boleh mahal, terserah. Yes. Ya kan? Karena harga itu mencerminkan seberapa kita menilai karya kita sendiri. Betul. Ya kan? Value lo ya. Dan kadang-kadang memang harga, orang-orang yang pengen harganya mahal nggak akan ambil paket murah Wi. Betul. Ya, malah dia curiga. Dia curiga. Namun aku setiap jasa itu ada segmentasi pasarnya. Yes. Ya kan? Bisa potong rambut 50.000. Ada yang sejuta juga. Ada juga. Iya. Ada yang berjuta-juta juga ada, ya kan? Setiap harga ada pembelinya ya. Iya. Nah, setiap segmentasi itu ada target market yang berbeda-beda. Benar. Nah, yang paling penting tuh kita harus tahu target market kita siapa. Betul. Kalau enggak bingung lu. Bener. Kalau istilahnya, kalau lo nggak tahu lo mau jual ke siapa, campaign lo nyasar kemana-mana Wi. Iya. Karena harga kan ya nggak ada benar, nggak ada salah ya. Lo mau bikin workshop gratis, Iya. 5 juta, 50 juta juga boleh ya kan? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Dan ya. Gue pernah ikut workshop ratusan juta. Oh ya, workshop apa Wi? Gue yang bayar. Gue peserta. Gue Oke. bukan yang ngajar. Gue peserta. Di luar. Di luar. Oke. Niat gue beli tiket, terbang ke Meksiko waktu itu, belajar semingguan. Emang keren sih kelasnya. Ke wedding ya. Ya. Keren sih, bener-bener. Nah, itu harga tuh range-nya banyak banget. Ini topik harga panjang. Banyak variasinya. Cara berhitungnya nggak ada yang standar juga ya Wi. Iya. Tergantung output yang lo mau kasih ke orang gitu ya. Ya, susah sih kalau gue bilangin semua teman-teman, naikin harga aja pasti berhasil. Enggak juga. Tapi boleh coba lah ya. Yang penting tahu ya, tahu strateginya, tahu market segmennya, kemudian lo tahu cara. Ya sekarang kan kayak lo mau mengiklankan produk lo bisa aja gampang gitu. Lo tinggal bayar ads, lo bisa. Sekarang sih ya jauh kan? lebih gampang. Bayangin ya hari ini jadi fotografer. Pertama, alatnya udah jauh lebih canggih. Iya. Dua, tools promotionnya jauh lebih banyak dan murah dan cepet. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, Wi, nyasar yang tadi lo Tapi bilang kan. ilmunya kan beli dari lu. Dari gue ya. Iya kan, lu kan kelasnya banyak. Enggak, ntar ada kelasnya Awi. Kita ngebahas tuntas ya mengenai gimana ngebangun Gue brand. suka tuh lu punya Instagram namanya Fajarin. Fajar ajarin nih. Fajar ajarin. Anak gue juga tuh yang namain. Oh gitu. Iya. Itu bagus tuh. Nyeleneh Bagus ya? tapi keren. Jalannya tapi keren. Ya, thank you Wi. Mau nanya dong gantian. Selama ini pernah terdata nggak sih udah berapa murid yang ikut workshop Fajar? Ikut workshop gue. Dulu gue rajin. Gue dulu ada namanya workshop pertama gue itu Sense of Colors namanya. Karena fotonya selalu berwarna, saturasi naik gitu, detail, namanya Sense of Colors. Di Sense of Colors terus gue ada workshop yang color grading namanya Toxic. Nah, Toxic tuh ini lagunya Britney Spears ya kan. Jadi, mau nyanyi dulu nggak? Ya, nyanyi dulu ya. Jangan, boleh jangan. nggak? Nah, si Sense of Color sama Toxic itu gue dulu keluarin sertifikat di setiap peserta. Ini offline ya, di seluruh Indonesia. Seingat gue yang belum gue datangin tuh Gorontalo sama Ambon. Sisanya gue udah keliling. Malaysia udah all province udah gue ikutin, gue attend ke sana. Total sertifikat yang gue keluarin tuh 3.500 sertifikat. Untuk 2 kelas ini? Untuk 2 kelas sampai tahun 2015 tuh. Jadi 2015 kesini gue masih ada workshop kan, itu gue nggak keluarin. Kalau yang online so far udah gue keluarin lagi sertifikat. Yang online tuh udah 2.100 orang. Jadi kalau mungkin kalau lebih. Udah kalau gue hitung kasar gitu ya sama workshop yang lain yang gue nggak kasih sertifikatnya mungkin sekitar 7.000 orang lebih sih. Wow. Dan banyak offline. Apalagi ada Sony kan sebenarnya. Iya. Kita selalu Sony kan gokil banget ya workshop offline-nya. Hari gini kalau jadi peminat fotografi asik ya.
kelasnya banyak, belajarnya gampang, betul. Ya kan, mau online, offline. Iya betul. Orang juga jauh lebih terbuka untuk ngajar. Bener, dulu susah banget, dulu. Ya sama seperti lo. Dulu tuh orang kalau punya ilmu disimpan. Bener. Karena nggak pengen nyetak saingan. Iya. Iya kan? Sekarang lebih banyak opsinya. Tapi gue sama seperti lo, Wi. Lo kan tadi sempat workshop di luar sampai 100 juta tuh. Gue juga gitu dulu di Indo. Orang yang ngajarin fotografi sedikit seperti yang lo bilang kan. Jadi untuk kalau lo nggak deket banget lo nggak bisa ngulik lah gitu. Akhirnya kalau gue dulu gue sempat ada satu guru gue gitu ya, yang gue suka fotonya. Kebetulan dia juga alpha profesional Filipina dulu. Gue nggak tahu sekarang, namanya Manny Librodo. Nah gue suka karyanya dia. Cuma kalau gue mesti ke luar negeri kan mahal nih. Sama workshopnya dia lumayan mahal. Gue panggil dia ke Indonesia, Wi. Gue panggil dia ke Indonesia untuk bikin workshop bareng gue. Jadi gue IO-nya dia lah gitu. Jadi bikin workshop di sini sampai 6 kali malah. 6 kali bikin workshop. Gue dapat knowledge-nya, gue dapat income juga dari workshop. Iya, asik ya. Dan jadi temennya dia. Sambil menyelam minum air. Jangan keselak. Dan disitulah gue kenal banyak fotografer internasional yang akhirnya gue bisa jadi pembicara di workshopnya mereka. Tapi lucu juga ya. Dia dipikir-pikir ya. Dipikir-pikir sebenarnya kompetisi workshop itu nggak gitu banyak ya? Nggak banyak. Ya, yang pengen belajar banyak. Banyak sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Ya makanya sekarang justru sebenarnya knowledge-nya banyak di online ya. Tapi kan banyak juga orang yang mungkin kayak, aduh, gua di daerah ya, gua nggak bisa ikut workshop offline gitu. Sementara kan workshop tapi offline. sekarang banyak workshop offline di daerah. Cuma nggak nyentuh daerah-daerah yang kecil-kecil, Wi. Iya, misalnya di Jawa aja, misalnya Pekalongan, mereka harus ke Semarang, betul. Kayak gitu-gitu. Nah, disitulah mungkin gua ngelihat gapnya nih, online workshop akan bagus nih. Gitu. Kayaknya zaman sekarang ya, kebutuhan konten ini nggak cuma buat profesional. Pasti banyak orang belajar untuk bikin konten untuk jualan mereka, produk mereka di kota mana saja dan kota-kota kecil. Sebenarnya skill yang diajarin ini bisa memajukan banyak industri UMKM. Bener. Ya. Bahkan kemarin ya teman gua ada yang setup, dia suka setupin kayak gini nih, setup podcast, setup live shopping gitu ya. Kemarin dia baru setupin satu rumah ya di Purwokerto kalau nggak salah. Mobil dia jauh ke sana, kemudian dia parkir, dijemput sama kliennya, naik lagi mobil kliennya karena harus nanjak. Ntar ada video gua kasih lihat lo ya after podcast. Naik nanjak gitu sampai sana parkir, dia pikir udah sampai, dia masih jalan kaki ke atas. Rumahnya tuh di atas gunung banget gitu. Tapi dia salah satu afiliator yang income dari live shopping itu gede gitu. Jadi di atas gunung orang bisa akses income sampai kayak gitu, Wi. Makanya yang lo bilang makin banyak dibutuhin. Gak cuma sama orang-orang kota besar nih sekarang. Setiap daerah punya akses yang hampir sama ya selama ada internet nih. Sama internet ya, teknologi dan bisa create konten, live shopping, bikin produk dan lain-lain ya. Hari ini kepake banget. Opportunity makin banyak. Jadi nggak cuman mencetak sebagai professional photographer, tapi the ability to create good content bisa menghidupi apa yang mereka kerjakan, mau jualan tempe ke, jualan bikin sepatu ke dan lain-lain ya kan? Iya, jualan basreng orang bisa top seller tuh. Ya kan? Hebat ya kalau ngeliat online gitu ya. Gila sih. Zamannya berubah sudah ya. Banget. Banget, Wi, masih di bisnisnya ya dikit ya. Nah, gue lihat kan ada Sweet Escape. Oh iya. Iya kan? Ingat aja lo. Ingat gue. Nah, ngebangun ngelihat opportunity-nya ya kan, kemudian lo berpikir bisa meng-create satu solution yang oke ya, kemudian jadi besar itu kebiasaan atau ada knowledge yang bisa dipelajarin, yang bisa di-share ke teman-teman? Kebiasaan ya. Kayaknya bukan kebiasaan ya. Kesempatan ya. Jadi sedikit ya, kalau Axio kan fokusnya di weddings, family ya kan. Kita punya kantor di Jakarta, di Bali, ada fotografer, videografer. Basically Axio cater to segmentasi pasarnya lebih high end client lah ya. Oke. Nah, Sweet Escape totally different. Sweet Escape itu gue lagi jalan-jalan, observasi, ngelihat kebutuhannya orang tuh kalau lagi jalan-jalan pengen punya kenangan foto. Oke. Nah, orangnya tuh bukan orang Indonesia,
bisa orang bule, orang Jepang, orang Cina. Kalau mereka lagi jalan-jalan, siapapun, kalau lagi jalan-jalan pengen ada kenangan di kota yang mereka lagi pergi. Jadi mereka bisa nanya random stranger, excuse me, can you help me take a photo gitu kan? Padahal dia nggak kenal, dikasih handphonenya, dikasih kameranya gitu. Orang seniat itunya untuk pengen punya kenangan. Betul. Dan setiap kali gue lagi jalan-jalan kan gue bawa kamera. Pasti gue dimintain bantuan untuk motretin orang lagi jalan-jalan gitu kan, yang gue gak kenal. Terus gue pikir, ini lucu nih, ada behavior yang, ada kebutuhan yang lucu nih. Alangkah asiknya, imajinasinya, alangkah asiknya kalau di setiap kota yang kita pergi ada temen deket kita yang jago motret, yang temenin kita keliling kota itu. Yes, karena Idenya dia tahu gitu. tempatnya juga ya. Iya, tahu tempatnya juga. Makannya asik di mana, lewat sini angle-nya bagus, jam berapa dan lain-lain. Enak kan? Idenya kan gitu kan. Bener. Wah, asik banget ya. Nah, kebetulan gue punya teman, ada di New York, ada di Sydney, ada di mana. Nah, setiap kali gue kota-kota itu, mereka bawa gue jalan-jalan. Dan gue difotoin. Nah, gue pikir, wah lucu nih. Ini kalau bisa diterapin di banyak kota, ada yang booking nggak ya? Idenya cuma gitu doang. Awalnya gue bikin website simple, ternyata orang pada booking, gue heran. Nah lu, terus nyari fotografernya gimana gitu kan? Ya udah, Surescape lah lahir. Pelan-pelan lah kita jadi kerjasama dengan fotografer lokal di seluruh dunia, apakah dia London, Tokyo, Bali, Jogja, Zurich dan lain-lain. Fotografer lokal yang benar-benar tahu kotanya dan orangnya friendly, bisa bawa kita keliling foto-foto punya kenangan bagus. Gila ya. Dari fotografer yang lo kenal sampai semua fotografer yang lo terfilter bagus akhirnya menjadi tim lo ya. Iya, tim besar. Ya? Lucu ya. Lucu Ternyata kebutuhan foto ini juga di banyak bidang tuh ada kebutuhan foto ternyata. Ya kan yang gua identify kan travel, ya kan. Tapi tentunya di setiap bidang ada. Hari gini online jualan ada, ya kan. Apapun. Gila. Gap, opportunity, kemampuan lo membuat solusi juga. Soal bikin gede atau enggak ya tergantung garapnya gimana. Yes. Kalau buat Surescape dari awal gue pikir wah ini bisa global from day one. Keren banget deh. Bisa global from day one karena memang benar-benar dari hari pertama kita punya tim di mana-mana gitu. Dan impactnya menurut saya interesting. Yes. Nah soal berhasil atau enggak ya kan semua ide layak dicoba lah ya. Paling enggak udah ada roadmapnya yang mau dicobain. Betul. Dan aku tuh seneng loh sampai hari ini tuh kalau gue keliling ke kota-kota itu, gue biasanya ngumpulin tuh fotografer Surescape, ngumpulin ngopi, cerita, ngobrol ya kan. Ada teman kita juga tuh Marcel dari Bali waktu itu. Iya, ya kemarin gue main paddle bareng sama dia. Oh iya. Jadi tuh gue suka ngumpulin. Jadi kalau gue misalnya gue ke Tokyo, gue kumpulin tuh fotografer ngumpul rame-rame, kita ngobrol seru ya cerita. Nah gue tuh seneng ada di komunitas fotografer yang memang jadi ini tuh nggak cuma orang Indonesia. Ini tuh benar-benar fotografer dunia yang pengen menciptakan kenangan yang menyentuh hati gitu. Punya purpose yang sama. Seru sih, seru. Dan punya kesempatan itu menurut gue ya harus dikerjain lah. Tapi ya di luar itu komitmen ya karena kan lo tadi ya F&B perlu waktu ya, Timulaxio, kemudian Sweet Escape dan lain-lain ya kan. F&B juga kan banyak banget ya lo ya Pernah lo cerita sama kan gue dimulai dari satu biasanya kan. Tapi gimana lo kayak nge-build dan mempertahankan komitmen itu yang bisa dikasih petua-petua ke temen-temen petua ya karena udah 70 tahun lebih mempertahankan komitmen nih iya. Ya kan karena hari gini kita bosenan ya. Bener ya? Cepet dunia bergerak, kadang-kadang kayak cepet basi kemudian lo akhirnya nggak komit, berubah lagi gitu. Iya bener, kalau nggak berhasil kita cepet nyerah. Kalau udah berhasil kita bosenan. Jadi menurut aku nggak ada bener salahnya untuk berkomitmen di sebuah kerjaan, ya kan. Tapi kalau menurut aku pribadi lebih asik dituntasin, dikerjakan semaksimal mungkin. Karena fully realizing the idea it takes time. Ya, dari sebuah cetusan ide sampai dia tumbuh, mekar, sampai dia berbuah, sampai buahnya jatuh dan bikin
pohon-pohon lain, Jadi bibit yang sampai lain ya. bibit-bibit lain, dan akhirnya bikin perkebunan. Itu fully realizing the idea, it takes time. Dan time-nya itu menurut aku minim 5-10 tahun. Minim. Jadi nggak mungkin tuh 1-2 tahun hit and run, kayaknya belum fully realize keberhasilan sebuah ide. Nanti penyesalan yang terjadi. Iya, sayang karena effort ya. masih banyak yang perlu dikerjakan ya kan. Karena untuk mulai sesuatu tuh gampang. Tapi untuk bisa menyelesaikannya semaksimal mungkin itu susah kayaknya. Dan harus sadar nggak bisa one man show. Bener. Nah itu tadi gue mau tanyain tuh Wi. Nggak banyak orang ya termasuk gue nih pinter ngebangun tim Wi. Mampu dan. Nah, sekarang tim lu berapa orang? Tim gue punya tim ya, justru anak-anak gue yang bikinin timnya. Kalau gue sendiri kayaknya nggak pinter deh nyari tim, karena gue kayak orang yang jadi tim gue tuh bosenan ya. Masalah gue nggak tahu ya, masalah di kita kan kayaknya nih tim-tim ini anak-anak kreatif sekarang kan banyak freelancer segala macam gitu ya, susah agak nahan ya. Jadi ada opportunity lain cabut, dibajak-bajak teman sendiri gitu kan banyak nih. Ini kejadian banyak lah di mana-mana. Pasti. Nah, lo kan punya tim gokil ya. Mungkin sekarang yang juga udah jadi Ivan misalnya ya. Iya. Nah, gimana Wi tips-tips ngebangun timnya Wi? Buat aku untuk memulai sesuatu sebisa mungkin tim sekecil-kecilnya. Kalau bisa 1 orang. Kalau bisa sendiri. Karena job desk-nya itu semua ditumpukin tuh. Dari marketing, sales, ya konten, motretnya atau finance-nya, accounting-nya, semuanya hiring, training, semua job desk yang diperlukan untuk memulai sesuatu ditulis di kertas panjang tuh role-nya banyak tuh role-nya, dan itu dibagi dengan jumlah orang yang ada di perusahaan. Biasanya 1 orang atau 2 orang. Ya udah bagi, kalau dibagi ya ini bagian lu, ini bagian gua gitu ya, dibagi. Nah, setelah berjalan perusahaan ada kebutuhan yang mendesak yang harusnya job desk ini kita nyari orang barulah mulai hire orang tambahan untuk posisi ini. Tanpa disadari baru setiap posisi itu ada orangnya. Tapi di awal kan nggak mungkin bisa hire 50 orang. Benar. Ya kan, belum tentu jalan bisnisnya gitu. Jadi pelan-pelan sesuai kebutuhan ya kita isi, kita tambahin untuk orang itu, posisi itu. Kalau nggak overload ya. Iya. Kemahalan nggak jalan nanti ya. Sama mempertahankannya tadi tuh susah ya. Tapi bangun tim tuh memang perlu beda sih. Itu knowledge yang beda. Perlu stamina yang beda, kesabaran yang beda. Ya kan ya? Bener. Karena apalagi kalau kita sendiri kayak bukan gitu nih, gua aja yang kerjain deh gitu kan. Nah, kita harus sabar, kasih dia kesempatan untuk bikin kesalahan sampai dia sampai jago. Ya, abis jago dia pindah. Nah, itu normal dan harus dinormalkan. Masih relain juga ya? Iya, menurut aku ikhlasin ya? Harus dinormalkan karena keberhasilan kita adalah pas ngelihat orang-orang yang pernah kerja bareng kita berhasil. Wah, itu baru seneng ngelihat orang lain sukses. Mahal tuh. Iya dong, ya kan? Iya. Kalau cuma lu doang yang berhasil nggak mungkin bisa ngajar 7.000 murid. Betul. Tapi kalau dari murid-murid yang pernah ngambil kelas Fajar cerita dia berhasil, seneng nggak lo? Oh, happy gue. Iya kan? Happy. Ya sekarang mereka jadi senior di daerah masing-masing sih. Iya kan? Ya, menyenangkan. Nah, minggu lalu gue di KL. Gue lagi jalan kaki mau nyari duren malam hari. Oke. Terus di pinggir di jalan kecil itu gue dipanggil orang. Gue buka earphone terus dipanggil orang, terus siapa yang kenal gue di KL gitu, lucu banget kan ya. Kok Awi ya? Oh iya. Ingat saya nggak? Ya gue bilang enggak gitu kan. Terus dia bilang saya tuh pernah ikut kelas workshopnya Ko Awi berapa tahun yang lalu, dan sekarang saya fotografer berhasil di Serang. Oh iya. Dia kasih lihat portfolionya, dikenalin istrinya hamil 7 bulan, dan dia ceritain kliennya banyak. Ikutan seneng kan? Bener. Itulah menurut gue yang bikin kita kayak kita membicara orangnya orang yang sama nih. Iya. Karena dia gede juga. Iya kan? Iya. Ya, gede banget. Kan? Seneng banget. Itu juga orang yang ikut workshop gue. Kayak kalau nama Serang orangnya inilah gitu ya. Happy, gue pernah ke studionya dia juga di sana ya. Bahkan sebelum pandemik itu anak
dia punya tim tuh fotografernya kalau nggak salah 12 sampai 20 orang gitu. Jadi per bulan itu kliennya, karena di Serang tuh wedding bisa tiap hari wi, klien dia tuh kayak hampir 100 klien gitu sebelum pandemik. Dan itu keren banget sih. 100 klien Iya, per bulan. Hebat banget, gimana Karena caranya? di Serang tuh nih Sekarang tuh banyak yang kawin. kalau teman kita Apa ngeliat ini nih, kekurangan fotografer? enggak, karena wedding tuh tiap hari wi. Hah? Wedding kan di Hari daerah biasa juga hari terus? biasa ada wedding wi. Terus waktu sebelum pandemik itu fotografer dia 22 orang dan dia tuh semuanya ada. Wow. Nyokapnya punya apa namanya wardrobe rental, kemudian make upnya juga, pokoknya satu Keren ya. iya one stop wedding ternyata event. kesempatan-kesempatan ini ada di kota masing-masing. Betul. Yang berbeda mungkin, ya kan? Iya, Tapi iya. di setiap kota ada kesempatannya masing-masing. Ada keunikannya ya. Fajar, gue mau nanya dong. Lu kan sibuk nih sehari-hari. Mm-mm. Gimana cara ngimbangin waktu lu sebagai fotografer Mm-mm. sama konten kreator? Konten Sama creator. ngajar offline workshop. Ah. Sama dan lain-lain. Ayo gimana caranya tuh? Nah, itu gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Berjalan aja wi. Karena sama kayak lo ya. Karena gue seneng ngajar nih. Gue seneng ngajar. Jadi di luar itu banyak banget nih wi. Gue tuh hampir nggak pernah, bukan nggak pernah sih nggak lah ya. Hampir jarang banget nggak ngejawab DM orang. Lo orang DM gue pasti akan jawab itu. Karena gue seneng. Bahkan sekarang belakangan ini gue lagi men-challenge diri gue untuk cari format konten yang bagus gitu ya. Gue lagi live streaming setiap hari nih. Nih kemarin hari ke-16. Wow. Jadi gue pengen live streaming 30 hari berturut-turut untuk kayak dapetin format yang enak nih. Karena Itu live streamingnya durasi berapa lama? harusnya namanya sejajar. Kayak Fajarin sejajar ada singkatannya, sejam bersama Fajar. Harusnya sejam. Tapi karena interaksinya bagus, rata-rata tuh 2,5 jam live streaming. Ngomongin apa? Tiap kali beda-beda. Gue tanya ke mereka. Kebetulan gue ada grup nih, ada grup community yang beli course gue tadi tuh, ada 2.000 orang lebih. Nah, gue suka tanya ke mereka, lo mau ngomongin topik apa gitu. Nah, biasanya ya terkait sama fotografi, terkait sama bisnis fotografinya. Gue banyak cerita mengenai community juga gitu. Nah, gue pikir nanti ini akan jadi format yang oke buat gue, karena gue bisa nge-replace beberapa hal. Tadi yang lo bilang tuh bener, itu memakan waktu sih, kayak bikin konten segala macam. Makan waktu banget. Banyak makan waktu. Dan fun fact ya wi, gue bukan nggak pernah ya, gue melakukan itu sendiri. Jadi gue Katanya scripting ada sendiri. tim. Gimana? Tim itu tim anak gue, jadi yang ngurusin e-course gue. Wow. E-course tuh anak gue yang urus ya, kemudian kayak ads semua anak gue tuh. Oke. Dia nge-build tim, tapi untuk konten gue bukan nggak mau ya, belum tahu caranya gimana dipegang orang lain. Jadi skrip sendiri, syuting Script sendiri, edit sendiri. Edit sendiri gue. Wow. Edit sendiri. Dan itu memang takes time ya. Dan gue lakukan dengan ya sambil pas kosong gue langsung bikin gitu. Nah itu yang memang gue lagi cari formatnya, gimana supaya kayak gue bisa bikin sekalian tapi bisa nge-replace beberapa hal yang makan waktu gue. Jadi sekarang gue bikin live streaming si sejajar nih bikin live streaming, nanti gue potong-potong wi. Karena itu kan banyak topik ya yang gue bisa potong-potong. Nah itu nanti yang jadi konten gitu. Itu planning gue. Tapi seru juga sih. Seru. Kalau waktu ya pasti wi, komitmen ya sama seperti lo. Dan gue berpikir gini, gue harus melakukan itu karena hari gini kan wi, untuk lo tetap eksis, lo masih muncul kan, ya. Bahkan serajin gue aja misalnya, kalau gue udah ukuran rajin nih, kalau gue berhenti seminggu 2 minggu akan susah lagi nge-buildnya. Gitu ya, Nge-build audiensnya, kayak gue latihan lari ya. Latihan lari juga setiap hari. Kalau udah lama Sekali ngalamin, break 1-2 minggu, capek kan? Kacau. Iya betul, sama wi, konten juga kayak gitu. Dan ya gue gak tahu nih apakah ini akan jadi format yang bagus juga, tapi gue tetap kayak gue harus muncul nih secara personal branding nih ya. Secara personal branding harus muncul supaya ini akan ngangkat produk-produk gue yang udah ada, kayak misalnya workshop gue. Sekarang kan gue lebih pengen ke workshop nih. Pre-wedding gue udah berhentiin 2 tahun yang lalu lah. Calon kliennya udah mulai cium tangan sama gue soalnya. Jadi gue berhentiin. Jadi udah gak terima? Enggak lah, gue kebanyakan kan ke luar nih ya, overseas. Jadi Udah lah, makan kalau waktu klien pre-wedding kirim ke gue aja. kirim ke gue.
Kalau ya. Heeh. Bener Wi. Iya. Nanti kita obrolin habis ini. Ya sekarang ada studio gue pikir dengan studio itu gue bisa semuanya lakukan di situ semuanya, podcast di situ, kemudian konten live-nya di sana, bikin konten di sana sambil sekarang gue lebih konsentrasi ke potret, jadi gue foto potret juga di studio gue gitu. Kalau foto potret tuh kliennya siapa? Perorangan kayak ada di mimpi gue itu sekarang kan kalau gue dapet job kayak foto CEO gitu, gue mesti ke kantornya dia kan, setup segala macem ribet gitu. Keinginan gue adalah one day mereka yang ke gue, kita happy foto potret dengan lebih seru gitu ya. Karena ada satu momen gue fotoin, lu pernah fotoin kayak CEO di kantornya gak? Nggak pernah ya. Enggak. Jadi ada nih Wi, kalau motret ke satu kantor untuk motretin CEO-nya, BOD-nya, itu timing tuh kayaknya masih buru-buru, mepet karena mereka perlu meeting segala macam. Nah ada satu momen gue cuma dapat waktu 1 jam untuk motretin satu CEO-nya. Satu jam mah lama tuh. 1 jam tuh maksud gue punya dari pokoknya motret paling lama 1 jam deh. Kenyataannya ya mereka pasti pengen buru-buru gitu ya, 1/2 jam lah ya rata-rata. Nah gue fotoin dia dan lebih cepat selesainya karena gue udah prepare dari pagi. Gue fotoin terus harusnya udah beres nih jamnya. Terus gue bilang, Pak boleh gak saya fotoin Bapak tapi nggak sesuai brief yang ini nih. Kalau Bapak senang Bapak boleh ambil. Ya. Terus gue fotoin. Kalau lu foto buat apa? Foto CEO buat buku tahunannya gitu ya. Formal buat report kan formal, terang-terang semua nih. Gue bikin lah ala-ala gue lah, ada shadow segala macam. Black and white lagi. Pas gue fotoin, gue kasih lihat dia, happy setengah mati dia. Karena mungkin belum pernah dapetin foto kayak gitu. Betul. Terus dia bilang, Mas Fajar masih ada waktu gak? Gue masih ada waktu dong. Kan kita dibayar jam-jaman. Gue masih ada waktu. Oh, saya meeting dulu. Habis meeting kita lanjutin deh foto lagi. Terus dia suruh drivernya untuk ambil baju yang lain. Jam 2 gue terusin 5 baju. Jadi gue selesai sampai jam 5 sore. Hah, kok jadi 5 baju? Fashion show jadi dia? 5 baju jadi fashion show. Jadi banyak. Dan di situ gue lihat, ini kayaknya lumayan nih akan jadi opportunity itu market yang bagus tuh. Iya kan? Market yang bagus karena kebutuhan corporate profile, especially for many companies itu annually setiap tahun, apalagi yang TBK. Betul. Nah itulah yang gue lagi pikir, yang tadi pertanyaan lo, gimana supaya mereka willing untuk datang ke studio gua untuk kita motret lebih santai, lebih informal gitu. Gitu, itu harus digarap. Aku tunggu ya ceritanya, kelanjutannya ya. Siap Wi, doain ya. Minum dulu. Wah, gila ya. Iya, tapi kalau dunia fotografi itu sebenarnya it's a matter of fokus. Benar. Karena sebuah kamera yang sama bisa menciptakan atau mengerjakan banyak kerjaan. Benar. Ya, tapi kalau nggak fokus, tidak dikenal sebagai ahlinya, susah untuk bisa berkarya. Betul. Misalnya, gue motretin makanan, motretin interior juga, pack shot juga, wedding Palu juga, spots juga, ya kan, graduation juga, semuanya sampai semua difotoin. Aku yakin fotografer itu hebat. Tapi dia nggak akan dikenal sebagai seorang ahli di bidangnya. Benar. Menurut lu gimana? Benar sih, nggak cuma di fotografi di banyak bidang sekarang nih karena informasi kayak begitu masifnya, maka orang akhirnya akan nyari, gue sebutnya hyper niche. Dulu kan niche market ya, sekarang masih hyper niche, masih spesifik banget. Bahkan nih di live shopping nih. Itu udah mulai juga orang hyper niche. Misalnya ada, pernah dengerin nggak? Apa tuh? Nama account nih. Pokoknya hyper niche lah. Dia hanya ngejual satu niche aja, nggak kemana-mana. Supaya dikenal. Menurut aku benar banget. Di hari gini saingan makin banyak. Tentunya harus stand out from the crowd. The way to stand out, just focus on the one thing you're very good at, sampai dicari orang. Betul. Karena juga mahal, Wi. Lo kalau mau mau menjual banyak hal, biaya
promosi sekarang lu bisa di mana-mana, tapi kan tetap berbiaya. Iya, Kan? Jadi kalau lu nggak niche banget, ya jadi budget lu kemana-mana. Iya. Nggak akan fokus itu ya. Wi, nah mungkin nih Wi, ini udah berapa tahun nih? Lu 96 sampai sekarang 2025, gila sih udah. Tapi ada gak Wi satu foto yang buat lo nih ya di top of mind paling berkesan Wi? Waduh, Hah? susah ya. Susah. Berkesan Susah. semua ya? Karena menurut aku setiap foto itu ada ceritanya. Yes. Dan aku tuh motret tuh selalu kenal baik dengan couple-nya, selalu jadi temen. Dan gue selalu interview mereka kenalan gimana, cerita cintanya gimana, dan lain-lain. Dan menurut aku setiap fotonya itu bercerita bermakna spesial. Jadi suruh milih satu agak susah. Oke. Menurut aku bukan tempatnya atau bagusnya sebuah foto yang bikin foto itu Jadi spesial. jadi spesial. Tapi di balik foto itu ceritanya mereka yang bikin spesial. Yes, Jadi yes. kadang fotonya biasa aja, tapi ceritanya ini misalnya contoh-contoh ya. Ada gue satu klien salah satu klien awalnya Axio. Oke. Dua etnis suku yang berbeda, satu Batak, satu Sunda. Dan kalau di foto mungkin kalau lihat fotonya foto kelihatannya biasa aja, tapi kalau tahu ceritanya mereka untuk berjuang sampai diizinin nikah, itu foto spesial banget. Oke. Ya kan? Betul. Karena perjuangan cinta mereka lah foto itu berarti. Itu keren. Yes. Dan di zaman itu gue masih ingat masih pakai analog ya. Motretin mereka pakai Harley. Oke. Mereka Harley boncengan, gue motret di puncak. Turunan, gue pakai losbak. Gue di losbak pegangan pakai kamera analog motretin Harley lagi lewat berapa roll tuh. Di zaman itu menurut aku nggak ada itu sangat berkesan karena nggak akan ada fotografer cukup gila untuk melakukan stunt kayak gitu dapetin sebuah foto yang keren. Yes. Dan setiap klien I can go on and on. Every client is so special. Betul. Semua jadi unik ya, dan bisa jadi cerita yang berbeda setiap saat ya, setiap. Oke. Ya, pasti buat lu dari segitu banyaknya murid-murid yang pernah diajarin, pasti ada beberapa yang stand out. Iya. Kayak wah ini murid kebanggaan gue nih. Pasti ada kan? Ada. Justru gua ada satu cerita sih, Wi. Ada satu cerita waktu itu pandemik ya. Kemudian mungkin Abi nih pasti ingat ya, ada satu kita bikin kayak bikin giveaway atau apa gitu untuk satu orang yang pemenangnya private sama gue. Nah kebetulan yang private itu jauh Wi, di Sidrap namanya. Dari Makassar itu berapa jam ya? Hampir 4 jam 5 jam dari Makassar. Gue akhirnya pernah ke sana. Dan gue train dia gimana cara pakai flash itu online. Jadi pakai kamera gitu ya. Itu hampir 2 jam lah ya. Kemudian ya udah selesai gitu. Dia bisa. Gue pastikan bahwa dia bisa lakukan itu. Nah, one day gue dikirim sama Sony ke Sidrap. Terus gue Sidrap tuh nama kota. Nama kota. Itu kota penghasil beras, Wi. Kota kaya sih. Nah, pas gue ke sana ternyata anak ini di sana. Kemudian kontak gue, "Om, pokoknya gue jemput ya." Gitu. Terus pas gue sampai sana, dia bilang waktu itu kalau nggak salah gue sama Danes deh. Ya sama Danes. Terus dia langsung bilang ke Danes, "Pokoknya Om Fajar selalu sama gue ya. Makan segala macam sama gue." Terus gue dikasih ke studionya. Terus dia bilang gini, "Om, abis gue belajar sama lo, gue di kota ini paling oke main lighting." Terus gue lihat album-albumnya dia tuh fotonya bagus-bagus banget ya, keren lah pokoknya. Terus dia punya tim udah 4 atau 5 orang dan income-nya di 1 bulan tuh menurut gue wow, nanti gue kasih tahu lo. Dan dia bilang yang buat gue happy adalah knowledge yang dia dapat pada saat dapat giveaway dari Sony itu yang bikin dia kemudian menjadi stand out di daerahnya. Dan itu mungkin lo juga pernah ngerasain happy-nya setengah mati sih ngedenger kayak gitu. Nah, ya itulah yang juga membuat gue sekarang kayak selalu happy doing workshop ya.
kemudian kayak e-course gua gitu ya. E-course tuh banyak banget yang kayak DM ke gua, Om thank you ya, akhirnya kita bisa ikutin workshop Om Fajar segala macam. Jadi kalau e-course tuh bentuknya video. orang nonton. Gue bikin khusus untuk si e-course itu. Terus orang praktek. Gue yang praktek. Jadi lu praktek. Gue praktek, gue bikin di studio gue. Mereka nonton, abis itu ada praktek nggak? Mereka tinggal ngikutin gue aja deh. Nah, tapi abis itu mereka tergabung di WhatsApp grup gue. WhatsApp grup. Di mana mereka bisa tanya sama gue. Dikasih PR gitu. PR belum. Assignment gitu nggak? Belum ada. Sebenarnya bisa kasih assignment itu, tapi di e-course gue nggak ada assignment. Jadi gue ngajarin kayak di workshop gue lah. Tapi kebagi-bagi sampai jadi 20 episode video. Yang lo kalau misalnya mau nyari gimana cara pakai light meter, di episode sini nih tinggal klik. Jadi lo nggak harus nyari. Kayak ini lebih detail dari masterclass dong ya? Kayak masterclass sih sebenarnya. Cuma lebih detail lagi kalau 20 episode. 20 sampai 23 video kalau nggak salah sih. Wow. Ya nanti ntar ya gue coba ngintip-ngintip ya. Mungkin di zaman itu kalau udah ada itu mungkin tempat bahan gue belajar kali ya. Iya. Dulu belajar foto susah banget. Susah. Ya kalau lo mau dapetin yang, ya gue nggak tahu ya apakah gue yang nggak bisa nyarinya. Cuma saat itu tuh kalau lo cari orang yang ngajarin. Sampai sekarang juga nggak banyak susah loh ya? materi yang bagus, relevan ya. Yang ikhlas lah gitu ya. Jadi makanya lebih banyak ke luar negeri sih gue. Kayak gue belajar Photoshop, gue ke Singapura buat belajar retouching gitu. Terus gue ada mau belajar foto-foto bokeh, dulu ada namanya Emily Soto ya. Buat gue belajar foto-foto yang bokeh-bokeh dengan tonton yang vintage itu. Gue samperin dia fotografer California, lagi bikin workshop di Malaysia, gue samperin tuh ke sana. Saking nggak adanya. Belajar lighting waktu itu hampir nggak ada. Dan lighting waktu itu mahal banget kan, Wi? Iya, Ya semuanya kan? Mahal. Makanya dulu workshop gua available light. Sense of Colors itu motret pakai available light. Gitu. Sebenarnya hari gini dengan begitu banyaknya materi dan tools, agak terlalu manja gak sih untuk orang belajar fotografi? Terlalu digampangin gitu. Iya. Jadi ya nggak tahu apa gua salah ya. Niatnya nggak seniat dulu, di mana bahannya sedikit. Yes. Terlalu ngegampangin. Benar. Sama lupa basic. Ya, lupa basic. Jadi gua nggak tahu juga sih ya, bisa disclaimer dulu nih, mungkin gua salah. Jadi yang penting gua upload yang bagus. Di foto-fotonya nggak banyak yang bagus nih. Tapi kan gua cuma butuh upload 3. Iya. Nah, itu bahaya, menurut gua bahaya untuk karena dia cuma ngejar konten. Oh, jangan gitu. Tapi one day kan dia misalnya nih, gua pengen dapet income nih dari sana. Keringetan nanti, Wi. Iya benar. Gitu klien, wah foto gua belum kayak gini. Oh, gue sering tuh. Ya kan? Kan gue sering ngajar kelas workshop offline nih ya. Peserta bisa 30-an misalnya gitu ya. Sebelumnya gue liat Instagramnya mereka, kelihatannya karyanya bagus-bagus gitu ya. Terus pas lagi sesi praktek, heran, nggak ada yang bisa berani ngarahin gaya, nggak ada yang berani untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan couple-nya untuk menciptakan hasil foto yang mereka mau. Direct langsung gitu ya. Jadi kayak, loh kok lucu ya? Padahal kan karya bagus. Terus selama ini komunikasi gimana gitu? Jadi kayak perlu banyak kelas komunikasi ini gitu. Mungkin motretnya bisa, cuma pencet tombol. Hari gini kan alatnya canggih-canggih ya. Iya, bisa langsung kan ya. Cuman kayak banyak ke depan perlu kelasnya, nggak boleh bawa kamera. Kelasnya ngomong. Nggak boleh bawa kamera. Berarti next workshopnya Awin. Iya. Karena kalau bawa kamera orang jadi pemalasan. Betul. Gue juga selalu bilang gitu. Harus belajar motret pakai mata dan pakai mulut. Nggak pakai kamera. Itu penting. Betul. Kok kameranya udah ya udah tinggal begini doang, apa susahnya gitu kan? Yes. Ya, gue juga selalu bilang kayak teman-teman yang ikut workshop nih, kan workshop kita kan banyak ya. Sony tuh kayak selalu pengen educate orang ya. Hampir setiap minggu kita punya tim berapa? 20. Sony itu workshop setahun berapa sih? Sony waktu itu yang terakhir tuh gue pernah denger yang 220 kali, 250 kali tuh. Ada yang gini-gini tuh. 250 kali 1 tahun dengan tim Alpha yang gede banget. How is it possible? Tim kita banyak, Wi. Tim kita berapa sekarang? 25 katanya. Wow. 27 tadi gua nggak kelihatan duanya. 25 orang yang semuanya menurut gua dipilih oleh Sony, orang-orang yang memang willing to
to share share, their knowledge gitu. Iya, iya, iya. Itu keren banget. Tadi gue mau nanya pas lagi topik apa tuh Wiwi? Kita ngomongin tim. Oh iya, gue bilang gini, lu di setiap kali workshop, lu jangan kayak ngejar untuk motret gitu loh. Ya kan sayang banget Wi. Lu datang workshop, kemudian ada seorang Awi Aksio yang zaman dulu tuh susah banget diakses, kemudian ada di kota lu datang dengan gak sabar pengen motret gitu. Sayang banget menurut gue. Karena gue selalu bilang gini Wi, gue kan ada private workshop nih. Gue bilang, lu workshop sama gue, lu beli course gue, lu ikut workshop offline gue yang free di dealer, atau workshop offline yang free di Sony yang bikin, atau lu mau semi private gua yang mahal, sama semuanya knowledge sih. Yang bedain apa? Yang bedain adalah ketika private, lu berani bertanya ke gua. Nah sebenarnya lu bisa murah atau bisa free, tapi ketika gua atau lu misalnya lagi mentoring di workshop, lu harus pay attention. Kalau penasaran lu tanya, bener gak? Nanya, iya kan? Jangan lu kayak nggak sabar pengen motret gitu. Akhirnya karena menurut gua motret is the easy part. Betul. Hari ini ya. Hari gini ya. I think technology and courses dan lain-lain membuat motret is the easy part. Yang susah apa? Yang susah building trust, building team, building brand, communication. Ya kan, dan lain-lain itu yang proses yang susah. Motret mah gampang. Dengan kamera Sony yang canggih-canggih kayak gini ya. Gampang banget, ya kan? Jadi proses kreatifnya tuh udah nggak sepanjang dulu lah gitu ya. Ya kan, kamera kita sekarang autofokusnya udah cepet banget, kasih kita waktu untuk mikir kreatif lebih banyak kan Wi, ya kan? Jadi bener banget kata lo. Wi, ngomongin kamera sekalian ya. Kan kamera banyak banget nih sekarang ya, banyak banget ya kita canggih-canggih ya. Canggih ya. Awi tuh kayak kalau nggak salah tiap bulan ada lagi gitu ya. Apalagi Sony punya kamera ya. Itu gue nggak ngerti tuh tim R&D-nya kayak gimana tuh. Setiap berapa bulan bisa keluarin kamera. Awi teman-teman ya punya kamera tuh pernah cerita sama gue 25 kamera sama 30 lensa kalau nggak salah ya. Tapi pasti kan ada kamera sama lensa favorit lo dong. Iya. So far nih sampai saat ini apa Wi? Jadi tuh favorit itu beda-beda tergantung perjalanan karirku. Ada satu masa gue tuh sukanya lensa fix. Oke. Lensa 35, 50, 85 gitu ya. Lensa fix karena gue suka banget kualitasnya, dan gue dulu sempat ngomong keluar dari mulut gue, yang pakai zoom itu fotografer males, males jalan, males komunikasi, males gitu. Kalau lensa fix tuh lu mau nggak mau harus lebih ngulik. Nah, di masa itu. Tapi karena sudah berumur juga sekarang, gue cinta banget lensa zoom. Oh gitu ya. Lensa fixnya gue punya, tapi jarang gue pakai. Sekarang nih ya, sekarang favoritnya yang 28 70 f2. Emang gede, setuju ya, rada berat tapi kualitasnya gue paling suka. Mungkin lensa yang paling banyak gue pakai itu sekarang. Oke, bawa kemana-mana ya buat traveling enak. Sekarang ya. Ya, tapi kan fotografer tahu lah ya, tiap dari waktu ke waktu kita ada mainan, ada favorit ya, lensa atau body yang berbeda-beda. Body yang paling sering lo pakai apa sekarang? Sekarang A1. Matu. Masih setia A1, masih Mark I. Oh, Mark I. Masih nabung beli Mark II. Besok dikirim sama Sony Alpha. Iya, bener lu ya. Kita berdua maksudnya ya. Iya, seru ya. Nah, lu pakai kamera apa? Gua sekarang pakai 2. Jadi kalau daily gua bawa Alpha 74. Tapi kalau kerjaan gua pakai Alpha 93. Gua nggak terlalu suka yang 93. Alpha 93. Lo belum dikasih sama Sony? Belum gua. Besok dikirimin 2 berarti ya. Sama Alpha 93. Kenapa gua pilih Alpha 93 ya? Itu kan global shutter sensor. Iya. Tapi sampai saat ini sih gue belum nyobain banget nih. Gue ada pengen nyobain si global shutter itu. Dia kan lo bisa pakai sampai 1/80.000 second kan. Lo bisa create ambience yang tadi terang jadi gelap banget tuh. Betul. Itu salah satu yang gue pengen. Dan dengan gini, lo dulu di kamera yang sensornya sebelum yang global shutter ya, lo paling tinggi kan kalau mau HSS 1/8000. Itu pun lo mesti pakai flash yang segede gaban gitu ya. Iya, yang bisa juga. Ini kan serunya
serunya lu bisa pakai 1/16.000 sampai 1/80.000 dengan satu flash HVL f60 RM doang. Ini udah teknis nih ya guys. Ya udah teknis ya. Wah, Cuma ini udah maksud nggak tahu gua apa artinya nih. gue bisa create satu foto yang tadinya atau nggak banyak orang bisa create gitu dengan si global shutter. Iya. Gue bisa Karena ada teknologi baru. bener. Gue pernah nyobain waktu itu di Sony. Gue pernah nyobain siang-siang, kemudian langitnya juga putih aja gitu. Gue push speednya itu udah kayak Gotham City, awan-awannya keluar semua gitu. Terus gue bisa tembak si modelnya dengan hanya satu flash doang. Lu nggak perlu bawa yang gede-gede. Itu yang bakal mau gue explore. Cuma kan hari gini lu lihat ya, hujan terus ya kan. Iya. Bikin hujannya freeze tuh. Freeze ya. Wah, dan Gotham City. Ya. Ntar lah kita cobain. Ntar coba ya. Ya menurut aku kamera kemajuannya cepet banget, Parah sih. pesat banget, ya kan. Terakhir 5150 nyobain belum? Udah. Hah? Cuman belum punya. Belum Masih punya nambung, Bos. Dikirim lagi ntar. Ntar kirim lagi. Ya, Aduh, iya. ternyata banyak yang belum punya nih Sony ya. Habis podcast ini kita dikirimin banyak kamera. Banyak nih ya. udah gue cobain, enak sih. Kayaknya bakal jadi default lens portrait buat wedding. Tuh banyak orang yang bilang kayak new apa namanya Trinity lens. Dulu kan Trinity 1635, 2470, 7200. Sekarang 2870, 5150. Tinggal nunggu aja nih ganti 1635. 1635 jadi apa? Gua nggak tahu deh tuh. Gosipnya ada nih. Hah? Nggak tahu ya. Bocorin hari ini. Tapi Sony besok emang launching. menurut aku terlalu niat untuk menciptakan teknologi lensa dan kamera yang kayak ya kalau ini Sony ya, tolong silakan kalau mau diedit ya. Menurut gua speknya udah lebih dari yang kita sebagai profesional fotografer bisa bayangkan. Untuk kebutuhannya gitu loh. Kayak wow, apalagi nih? Kan quite a surprise ya dari launching produk-produk barunya gitu. Ya tapi ya buat gua sih ya pertama sih begini, kalau buat teman-teman hobiis ya termasuk kita lah ya. Kita kan hiburan kita kalau lagi bosen ya. Kalau lagi bosen ke toko kamera ngeliat-liat lensa, kalau ada duit gue beli lensanya atau cari-cari. Wih, bahaya banget hiburannya. Lo apa ya, hiburannya? Makan kalau gua. makan sama lari ya. Iya. Tapi ya salah satu hiburan gue dari dulu gue kalau lagi stuck, lagi burn out, gue suka ke toko kayak ke Gunung Agung, Gramedia, ngeliat-liat aksesoris gitu. Nah sekarang tuh gue suka lah ya, sekarang kan ada marketplace yang ngeliat-liat gear ya. Kalau harganya masih oke, terus gue bisa nyoba, gue cobain ya. Gue lagi suka live streaming, gue beli lah tuh segala macam yang peritilan live streaming gitu ya. Nah si Sony ini memenuhi kebutuhan itu sih buat beberapa orang menurut gue ya, Wi. Lo explore bisa lain lagi, kayak misalnya Alpha 9 Mark III yang barusan gue bilang tuh, itu kan kayak wah nih jadi gue bisa create foto yang lain lagi nih. Gue bisa bikin foto-foto yang low key tapi di outdoor siang-siang. Yang dulunya gue bikin low key harus pakai background hitam, Iya, betul, ya kan? betul. Gue bisa bikin siang-siang. Itu gue pernah praktekin. Siang-siang jam 3 sore ya di Sudirman, gue foto, kemudian outputnya itu kayak studio, belakangnya gelap. Jadi yang kayak gitu-gitu yang bikin gue semangat. Tapi gue hampir lupa, Wi. Hampir semua orang kan pernah burn out ya. Iya. Ya gak sih? Ini pertanyaan banyak orang juga sih. Burnout kalau kecapean ya Oh toh. gitu. Nggak semua orang. Sebagian orang tengah jalan udah give up. Itu dia. Belum sampai burnout dia udah give up ya. Nah, lo pernah? Topik burnout. Iya. Oh iya dong. Pasti dong. Pasti. Jadi menurut aku sebagai fotografer harus ingat kalau kerjaan kita ini mental, kreatif dan fisik, ya kan? Masih balance. Betul. Motretnya nggak cuma di hari itu aja, tapi ada pre-planning, pre-production dan post-production. Dan kerjaannya ternyata very demanding. Dan kalau kliennya cuma 1-2 oke-oke aja. Kalau kliennya mulai banyak, wah itu sih berasa sih, ya kan? Jadi kalau gue pernah burnout, pernah capek, kayak gue mau berhenti dulu take a break gitu kan. Makanya gue akhirnya kabur di Indonesia setahun. Gue nggak di Indonesia setahun. Mahal solusinya. Nah, Kabur di Indonesia. hashtagnya apa? Kabur aja dulu. jangan jadi tiru. Deket-deket aja ke Bogor gitu. Nah, awalnya gue karena gue burn out, gue pengen nyari
suasana baru Oke. awalnya. Makanya gue keluar dari Indonesia. Oke. Tapi karena namanya workaholic, pas gue keluar dari Indonesia gue terimain klien. Kerja juga. Penuh juga schedule gue, nggak jadi liburan deh, nggak menjadi santai. Iya. Ya, emang kalau ya gue di wedding juga gue jarang motret wedding, gue lebih ke pre-wedding ya, karena kenapa? Yuk, kenapa? motret wedding. Kenapa? Karena gue nggak siap sama resikonya. Kalau gue ya, gue nggak siap sama resiko. Kapan kita harus barengan motret wedding? Bener nih. Bener. Ada sih motret weddingnya, cuma lebih banyak pre-wedding lah. Kan menurut aku motret wedding itu Seru ya? ngasah otak, high speed, high pressure, intense banget. Yes. Dari pagi sampai malam, punya waktu cuman pendek, singkat untuk create foto yang keren dengan genre yang berbeda-beda, dari foto detail, ya, foto produk cincin makro, sampai foto beauty, sampai foto grup, foto jurnalistik, foto sekarang aerial, foto benar-benar foto low light, foto dan lain-lain. Sehari itu kita dites untuk bisa motret berbagai macam genre foto yang keseluruhannya wedding namanya. Yes. Seru kan? Dengan segala macam pressure-nya ya. Waduh, seru banget. Dan waktu tuh, makanya tadi Pak Yusuf bilang motret 1 orang dapat 1 jam tuh, wah itu udah banyak, luxury banget. Iya, Kadang kita cuma dapat 5-10 menit. Bener. Ya, karena nyebelin tuh ya, lagi motret bikin klip dikit, WO-nya udah bilang cuma 3 menit ya. Iya, kayak gitu. Iya. Dan ada ekspektasi fotonya bagus. Iya, benar. Gimana caranya tuh? Banyak keterlibatan orang ya. Harus ikut bareng. Ikut gua, maksudnya pernah, cuma gua nggak siap sama risikonya. Kayak gua tuh orangnya agak takut risiko yang kayak gua nggak bisa handle. Kayak misalnya banyak banget kan cerita lo data hilang gitu ya. Makanya gua kalau terima wedding, pertama adalah orangnya pas pre-wedding tuh gua kenal banget deket. Gua baru ambil weddingnya. Terus gua tuh bawa pasukan banyak banget, Gua fotografer bisa 3 sama plus 1 untuk backup. Kemudian asisten banyak, pokoknya segala macam deh. Terus ada yang ngopiin data gitu. Terlalu ribet lah buat gua dan nggak siap sama ketegangannya. Makanya ambil pre-wedding. Tapi di pre-wedding pernah burnout juga gue, terlalu banyak waktu itu. Gue bikin paket indoor ya. Setiap hari gue motret, sampai kayak anjir tuh mukanya sama semua nih kayaknya gitu loh. Wah, ya kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu. Tuh solusinya apa kalau udah mulai jadi rutinitas yang gue membosankan? Iya, mesti batasin sih. Mesti batasin, nggak bisa lo tiap hari motret ya. Betul. Capek juga ya. Betul. Fajar, gue penasaran. Lu kalau nggak jadi fotografer bakal milih profesi apa? Gua kalau nggak jadi fotografer, jadi profesi apa ya gue? Gue ngajar sih, Profesor? Ya, nggak profesor. Gue nggak seneng kuliahnya, tapi gue seneng ngajarnya. Tapi banyak hal ya, kayak sekarang gue lagi seru banget belajar digital marketing misalnya. Jadi hal-hal baru yang nggak terlalu membutuhkan fisik gue bisa kerja dari rumah, ya kan? Gue lagi sering banget ikut workshop, seminar mengenai digital marketing, belajar teknologinya. Gue lakukan sendiri juga, ya. Jadi kayak ads ya, mungkin teman-teman bosan kan ngeliat muka gue tuh lagi beriklan ya. Itu tadi tuh gue serius tuh. Lo kalau belum beli e-course gue bakal muncul terus tuh iklan. Oh gitu. Di track terus gitu. Di track terus ya. Ini lebih dari ini apa tagihannya pinjol ya. Tapi itu seru belajar hal baru kayak gitu menurut gue seru ya. One day mungkin kalau gue ada cukup ilmunya untuk gue sharing akan gue sharing sih. Sekarang banyak teman-teman yang nanya. Tapi sekarang nih gue lebih ngajarin ke anak gue lebih mastering, sekarang dia yang pegang. Tapi itu dia, perkembangannya juga kecepatannya sama gokilnya sama fotografi. Lo belajar hari ini, minggu depan udah berbeda lagi tuh. Apalagi yang topik AI. Berarti lo paling suka tuh belajar dan ngajar. Iya, gue suka belajar. Seputaran itu belajar dan ngajar, topiknya apa aja? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, gue harus suka sih. Gue harus suka dan gue harus butuh. Karena kepake gitu. Ujung-ujungnya tetap nih harus jadi income nih buat gue nih. Karena kan sayang kan, spending waktu lo untuk belajar, effort lo kan kalau misalnya nggak jadi income kan sebenarnya sayang gitu. Mikirnya cuan terus gitu ya. Cuan terus gue mikirnya gimana cari cuan. Iya. Gimana supaya teman-teman juga dapat cuan dari knowledge yang gue kasih. Kalau lo apa?
Kalau Apa jadi ini? fotografer sih udah F&B lah ya pasti ya. Ya koki ya. Sempat kepikir, gue lagi pandemi ya. Heeh. Lu ingat nggak di Instagram gue jualan kue tiaw? Mm-mm. Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Pandemi kue Lagi tiaw. pandemi, gue di Instagram gue live, namanya kue tiaw goreng awi. Gue nggak ingat. Oh Di apartemen gue goreng kue tiaw. Gila yang pesan banyak banget. Akhirnya 2 hari saking ngebludaknya gue tutup tuh, kecapean. Jadi kok kalau gak jadi fotografer gue sempat kepikiran pengen jadi koki. Oke. Sempat Oh kepikiran. bener ya. Jadi koki Gue ya. suka masaknya. Tapi gue sadar ternyata untuk jadi koki yang jago itu berat loh. Iya. Fisiknya, ekspektasinya, kreativitasnya itu nggak segampang itu. Iya. Nggak glorious itu Kelihatannya. kelihatannya. Wah itu F&B sih. Gue juga sama kayak lo waktu pandemik karena istri gue pinter masak ya. Gue waktu itu mungkin pada tahu ya kali ya karena gue ads juga bakso waktu itu gue. Bakso sama sop buntut. Itu gila sih. Itu terus manual nggak pakai mesin karena bakso gepeng gitu. Wah, gue pernah terakhir tuh gue nganterin karena nggak ngapa-ngapain kan gue nganterin. Itu bisa 3 provinsi tuh gue. Banten ya kan sampai ke Serpong segala macem. Satu hari itu 1 kali PO bisa 300 bakso. Masih jualan nggak? Gua kasihan karena gitu karena semuanya pakai tangan gitu ya. Lu kalau bakso kan dagingnya mesti pergi pagi gitu kan. Iya. Jadi kasihan abis itu diberhentiin terus pindah sop buntut rame juga cuma kelihatannya kecapean. Capek. Dan abis itu kan udah mulai new normal New normal, gitu ya, udah udah buka, mulai ya. buka ya udah gua berhentiin. Ya. Tapi seru sih. Capek. Capek. Itulah, kerja jadi di F&B itu capek. Iya. Lu segitu banyak ya Tapi F&B. seru. Ya Seru karena sekarang udah jalan 20-an tahun, timnya udah banyak, udah lengkap dan everybody is good at what they do. Ya udah jalan aja sekarang sih. Oke. Wah, gila ya, Wi. Perjalanan panjang fotografi, bisnis. Tapi belum bosan kan? Gue, Heeh. kayaknya gue udah bilang gue nggak akan berhenti belajar sampai gue udah nggak bisa belajar lagi. Ya. Karena belajar hal baru tuh kan bikin kita makin hidup ya. Betul. Apalagi hari gini, Wi, semua bisa diakses. Betul. Semua lu bisa pelajarin gitu. Lu bisa mastering dalam waktu cepet. Dulu gue belajar fotografi yang tadi kan, 1 tahun gue bisa bikin workshop. Itu dulu 2009. Hari gini, lu kalau mau mastering sesuatu, lu nggak perlu sepanjang itu sekarang. Bener gak sih? Iya. Jauh Iya kan? jauh lebih gampang, lebih Iya. simple, lebih singkat. Apalagi ada AI. Wah parah sih. Lo pakai juga ya? AI ini satu topik sendiri nih, podcast sendiri Iya. kayaknya AI. Kita boleh mulai AI untuk 2 jam ke depan. Ya. Wah, seru karena aplikasinya sangat berguna buat kita ya. Banget. Jangan dilihat sebagai pengganti, tapi dilihat sebagai pendamping. Iya. Ya, melengkapi toolsnya kita untuk create. Bener. Apalagi gue selalu bilang gini, Wi. Usia gue sekarang 52 tahun nih. Gue selalu bilang gini, sekarang usia tuh ada 2. Usia fisik, jadi secara fisik gue 52 tahun. Tapi usia teknologi sama knowledge, gue bisa dibantuin sama AI. Anak-anak yang lebih muda dari gue, mungkin pengetahuan mengenai artificial intelligence atau pengetahuan mengenai hal lain lah, bisa lebih muda gue kalau mereka nggak explore. Iya. Ya, Wi. Nah, karena kuncinya curiosity, penasaran, Betul. pengen belajar. Yes. Nah, ini tuh nggak kenal umur. Ya kan? Karena you're curious, you want to learn. Yes. Jadi life cycle-nya Cepat, makin makin panjang ya. Betul. Iya, dan itu gue rasain. Makanya gue lumayan sih budget gue buat subscribe Belajar ya. belajar untuk itu lumayan 1 bulan gue sekarang mungkin sekitar 3 jutaan kali buat Belajar subscribe segala lah. ya. Paling sering ya ChatGPT lah ya. Seru, Gila, lu pernah pakai ChatGPT yang ini gak? Yang voice? Oh belum tuh. Wah gila sih. Gue tahu perkembangannya. Lu sekarang kalau pakai, lu kayak ngobrol sama temen. Oh iya. Oh, dia reply-nya pakai voice gitu ya. Pakai voice, tapi dulu tuh voice-nya kaku, Wi. Sekarang tuh ada emotion, dia bisa tarik nafas. Ada tarik nafasnya. Terus lu kayak berasa ngobrolnya bener-bener lancar deh. Dulu bahasa Indonesia kalau misalnya nggak lu spellnya jelek, dia akan jawab sedikit bahasa Inggris segala macam. Iya. Sekarang full. Lu ngomong agak nggak jelas aja, dia akan kasih yang jawaban yang bener-bener human gitu. Ada emotion, ada nafasnya. Gimana ya gitu misal. Ntar lu cobain, abis ini kita cobain deh. Gila. Iya, seru. Iya. Tunggu.
menurut lu ya, dengan gampangnya orang akses knowledge, apalagi lewat AI, kedepannya akan mengganggu nggak lu punya e-course dan lain-lain? Nah makanya butuh komunitas butuh komunitas di mana disitulah sisi manusianya. Ya gak, kalau kayak misalnya e-course gue nih, e-course gue semua yang akses e-course gue bisa mengakses komunitas gue. Di mana di situ tadinya gue sebut grup WhatsApp, tapi ngelihat interaksinya ya, wah ini sih community nih, community yang akan bisa kita tumbuh bareng. Jadi menurut gue sisi manusianya ada di community-nya. Dan gue selalu bilang gue besar dari istilahnya di fotografi lah ya, gue besar dari community. Ya gue workshop kemana-mana community. Nah community ini yang mensupport gue sampai sekarang gitu. Dan sekarang semakin gampang. Itu yang bernilai ya, community-nya ya, bener-bener. Ya gak sih Wi? Ya. Lo kalau sama AI ya sebagai pelengkap lah ya untuk ngebantu lo biar lebih cepat, bikin lo punya poin-poin lebih gampang, pekerjaan lo bisa lebih teratur. Tapi setelah itu maintenance-nya menurut gue tetap ada di kita sih. Kayak di komunitas ya, itu nggak cuma gue yang akhirnya rame gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, kebetulan anggota komunitas lain bisa jawab dan mereka ahli di situ, kita terlibat. Terus gue kemarin, nah ini juga nggak bisa dibikin oleh AI. Gue bikin gathering pertama, gathering 20 orang waktu itu. Wah itu gatheringnya seru banget. Kita nggak pernah ketemu, hanya ketemu di offline, ketemu di studio gue, kita motret bareng, ya patungan bayar bareng, itu seru. Nanti gue akan bikin gathering kedua, gathering ketiga, dan itu nanti mungkin kalau gue keluar kota nih, dekat-dekat ini gue akan ke Semarang, gue akan bikin juga gathering sama mereka. Itu menurut gue masih belum bisa di replace dan harus ada unsur itunya sih. Iya. Karena kita human ya. Karena human. Ya interaksinya tetap sisi human yang mesti ada. Nah kalau buat lu komunitas buat lu kayak gimana Nah menurut gua tergantung komunitas apa nih ya. Kalau kayak teman-teman fotografer yang di dunia wedding, sebisa mungkin gua kumpulin, ngobrol, ngopi, main, sharing, chit chat dan lain-lain, karena gue pengennya komunitas fotografer itu bukan sebagai saingan, tapi persahabatan. Itu penting loh. Bener. Karena kitalah yang memajukan atau merusak pasar. Nah itu perlu friendship. Yes. Nah, komunitasnya ini penting nih. Karena kita sendiri yang bisa majuin atau ngerusak. Iya. Jadi harus sering-sering ngumpul, sering-sering dikumpulin gitu. Itulah kalau buat fotografer ya. Tapi kan gue komunitasnya banyak macam-macam ya. Ada komunitas startup, business owner lain. Nah di sana gue juga saling belajar tuh. Yes. Banyak tips-tips dari mereka yang berguna. Iya sih, seru ya. Seru. Jadi sama nih kayak sekarang ya di digital marketing misalnya ketemu orang anak-anak muda yang baru-baru gitu, waduh kayak seru lagi gitu ya. Dan kemudian bisa dikawinin. Gue kadang minder lu ngeliat anak sekarang dengan sosial media yang se-fasih, second nature. Iya. Itu. Ya kan? Gue merasa kayak masih kaku gitu di sosial media. Gue ngeliat lu kayaknya lebih jago deh. Gue lebih bangun. Ya karena kerjaan di situ, jadi banyak waktu untuk explore sih. Dan seru ketemu orang-orang lain. Dan setiap hal kan bisa digabungin nih, kayak fotografi dengan sosial media dengan teknologi yang sekarang jadi hal yang menarik nih yang bisa utik-utik jadi hal yang keren gitu kan. Dulu kan mau bikin kayak e-course susah banget maksudnya susah untuk cari marketnya ya. Iya benar. Sekarang lo lebih gampang, teknologi ngebantu segila itu tuh. Ya kan. Aduh seru ya. Seru banget. Apa lagi ya? Nah, ya umur boleh tua, jangan berasa tua ya. Janganlah, nanti makin sakit-sakitan lah ya. Tapi lo ya gila sih, gue liat Instagram lo lari ya. Ya berusaha aktif. Berusaha aktif. Karena kerjaan gue makan mulu. Jadi kalau gue nggak aktif, wah bahaya. Yang pertama, manual atau auto? Manual. Buat gue manual, gue bisa create ambience dan segala macam, exposure, kreativitas bisa dituangin di situ lebih bebas gitu. Kalau gue lebih gampang manual, lebih cepet,
kayak otak gue lebih cepat dari kamera. Enggak. Udah karena terbiasa aja. Karena di auto kadang kalau orang bright pakai baju putih ya, ntar compensation atau cowoknya pakai baju hitam itu biasanya exposure-nya agak lari. Gue I like to be in full control. Oke, pertanyaan kedua. JPEG atau RAW? JPEG. Gua pakai JPEG aja, hard disk gua udah kebanyakan. Oh, karena space ya. Iya, karena space. Cuma kadang-kadang RAW juga kalau misalnya gua nggak yakin sama lightingnya, kemudian momennya terlalu berbahaya untuk pakai JPEG dan shootnya nggak banyak. Kalau wedding misalnya tuh udah pasti JPEG gua. Kalau gua pasti shootnya JPEG and RAW. Tapi menurut aku foto gua yang JPEG udah bagus banget. Nggak perlu diedit. Kalau fotografer harus fotonya RAW dan harus diedit, belum lulus kelasnya Fajar itu namanya. Third one, candid atau pose? Pose. Candid. Nah, beda nih kita. Beda. Silakan. Silakan dong gua. Tadi gua, sekarang lo. Kalau gua tuh paling suka candid menurut aku ya. Paling natural, paling keren dan bener capturing the emotion right. Tapi harus sadar juga karena klien Indonesia itu agak kaku dan perlu diarahin. Jadi memang bener di banyak situasi memang perlu diarahin. Tapi kalau menurut aku favoritku ya candid. Yeah. Kalau gua ada saat-saat gua mesti candid, ada yang di candid, tapi juga candidnya nggak disengaja, bukan memang di create itu, seakan-akan candid tapi bukan candid. Terus Candid pura-pura. Candid pura-pura, ya lebih ke output yang diinginkan si klien. Cuma di kerjaan gua lebih banyak pose sih. Oke, lanjut. Gear ringan atau full gear? Giringan. Umur kali ya. Ya kan? Sekarang yang gede-gede kayaknya agak susah ya. Sekarang gua mencari yang kecil-kecil. Bahkan sekarang gua lagi suka banget pakai ZV-1 buat kemana-mana. Ya cuma ada keterbatasannya tentunya karena gue suka lighting di ZV-1 nggak bisa full control artificial light. Cuma sekarang lagi sering pakai karena ringan mungkin lensa-lensanya next time akan lebih ringan lagi. Kalau gear lengkap tentunya gue punya gear lengkap. Cuman jangan sampai gear lengkap bikin fotografer bingung mau pakai alat apa. Jadi kalau boleh milih sebenarnya one lens at a time, create the best shots you can with one lens. Setelah itu beda tempat, beda ide, silakan ganti lensa nggak apa-apa. Oke, lanjut. Available light atau artificial light? Available Artificial light. Beda lagi kita Iya. nih. Belakangan ini gue ke artificial light Oke, cerita. Gue lagi seneng explore di studio ya, kemudian di outdoor juga gue lagi seneng explore sama artificial lightnya. Gue bisa create hal yang lain lah ya. Available light udah cukup puas kemarin. Udah bertahun-tahun gue motret pakai available light. Nah sekarang lagi seneng aja explore ke sana saat ini ya. Tapi dua-duanya sih suka lah. Di berbeda kepentingan, berbeda lighting lah. Ya. Ngerti. Kalau aku lebih suka available light. I think one of the key factor for photographer adalah nyari tempat, nyari lokasi yang lightingnya cocok untuk create apa yang kita mau create. Dan itu perlu kejelian mata untuk cari lokasi mana yang itu cocok, ya kan? Tentunya bisa artificial light, tapi karena medan pemotretan aku banyak fast moving, fast action, dimana gue nggak bisa selalu bawa segala alat lengkap, jadi ya kebanyakan available light. Last one. Satu foto momen bagus atau banyak foto tapi momen biasa? Banyak foto. Wah, beda lagi kita. Gue lebih ke save sih. Biasanya secara real sih sebenarnya dilakukan dua-duanya Ya, pasti, jadi pasti. akan create satu foto yang bagus dulu, abis itu ya udah untuk tambahannya lo create foto sebanyak-banyaknya supaya orang gampang milih juga kan. Iya. Dan banyak pilihan buat gue juga. Backup lah. Ya, Tapi tentunya kita akan create satu foto yang bagus dulu gitu. Tapi karena suruh milih ya banyak foto lagi. Banyak foto ya. Tapi jujurnya sebenarnya kalau aku lagi on the job pasti banyak motret. Nggak akan cuma motret satu foto. Ya kan pasti fotonya banyak. Tapi alangkah
kerennya kalau bisa satu foto yang menceritakan banyak hal Iya. dalam satu foto, ya kan? Cerita cintanya, orang nangisnya, papa mamanya, teman-temannya, tepuk tangannya dan lain-lain. Menurut aku, if you can capture that in one photo, tells the whole story, that's amazing. Oke, kita bacain pertanyaan teman-teman nih Wi sekarang Wi. Dari yang pertama dari @rasyadiar. Bayangkan ketika mau traveling namun hanya bisa bawa satu lensa dan satu body kamera aja. Apa yang menjadi pilihan andalan lo dan kenapa demikian Wi? Oke, kalau gua andalan gua Sony A7C sama lensanya 35. Menurut aku compact, kecil, lensanya amazing, kameranya enteng dan gesit, cepet, punya full feature tapi bodinya kecil. Kepake banget buat traveling, bisa menghasilkan kualitas foto yang keren, tapi nggak ribet bawa alat yang full gear gua yang lain. Gitu. Benar-benar. Kalau lu gimana? Sekarang gue lagi seneng explore ZV-E1. Dia full frame ya. Walaupun ada keterbatasan di artificial light, tapi kalau jalan kan lo nggak butuh terlalu banyak gear. ZV-E1 tuh yang banyak buat video atau ZV-E1 tuh ya, ZV-E1 banyak. yang vlogger? Dia hybrid ya, tapi lebih banyak ke video karena buat foto kan di flash dia ada batas tuh dia. Oke, shutter banyak kan speed pakai cuma buat bisa video berarti ya? Iya, cuma sampai 1/30 kalau nggak salah kalau pakai flash. Cuma itu kepake banget, enteng, simple, full frame. Kalau Asik tuh. Iya full Gua frame. belum pernah pakai tuh. Itu nanti Sony kirimin ke lo. Asik. Tetep ya, Tetep. Sony kirimin ke lo. Kalau lensa 35 sama lo. Sama ya? Simple, kecil 35 1/4 jm. Ya bukannya gede, low lightnya jadi Asik kan? gampang. Asik banget. Favorite lens. Favorite lens. Oke, gantian gue nanya. Oke. Ada pertanyaan dari @Nota Melinda. Who is your inspiration? Who is my inspiration? Gua pertama kali itu tadi gua sempat cerita ada satu fotografer alpha profesionalnya Filipina, Manny Librodo. Ini masih sampai saat ini masih jadi all time inspiration gua. Wow. Itu salah satunya. Di Indonesia gua ada Mas Rarindra Prakasa. Ya tentu aja ada Awi Aksio. Ya ampun. Loh, lu adalah mentor pertama gua, Wi. Ya kan tadi gua ceritain kan. Jadi inspirasi pertama gua sampai sekarang ya. Jadi itu Wi kalau gua, Wi. Thank you for sharing. Yes, kalau lu? Nah, kalau gue suka fotografer di luar. Oke. Ada satu fotografer wedding ya, namanya Josefia, Jose Villa. yang gue ikut workshopnya di Meksiko. Oh, oke. Nah, dia dulu tuh banyak kan motretnya pakai analog. Oke. Tapi pas di sana gue ngobrol sama dia dan berteman sama dia, berhasil gue pindahin dia jadi tim Sony. Oh. Sekarang pakai Sony dia. Itu tahun berapa, Wi? Waduh, udah lama kayaknya. 8 tahun ada kali yang lalu. Wah. Sebelum pandemi lah. Oke. Ntar gue mau explore. Itu keren. Nah. Sekarang satu lagi ya. Dari @gadutism. Siapa ini? Ini siapa ya? Kayak Ini pernah kayak denger gue ya? kenal nih. Aduh, netizen. Saran untuk generasi muda di industri foto video, padahal Gadut tuh nggak muda juga nih dia. Dia ngasih saran buat teman-teman yang lain. Saran untuk generasi muda di industri foto dan video. Kalau gue sih belajar basic fotografi penting menurut gue. Walaupun kamera udah secanggih ini ya, tetap lo penting karena lo nggak tahu kapan lo membutuhkan itu gitu. Dan pastinya lo akan membutuhkan itu. Jangan pikir bahwa ini akan terus-terusan menjadi hobi. Mungkin one day akan menjadi lo berniat untuk menjadi source of income lo. Jadi ya lo belajar. Kemudian satu nih, nyetak. Nyetak juga ya, fotografer sekarang jarang nyetak, Wi. Betul. Jadi itu akan juga menjadi ketegangan buat lo kalau misalnya lo dapat komersial job, lo belum pernah cetak, Wah, PR-nya beda ya. PR. Sama yang tadi ya, Wi, yang kita bahas, belajar itu jangan cuma technical, belajar hal lain yang menjadi support sistemnya supaya semuanya tuh lo bisa jago di one whole package gitu. Iya. Gitu kalau gua, Wi. Kalau gue saran buat anak muda, keep on learning. Karena sekarang ini banyak hal baru yang selalu terjadi. Keep on learning, gak cuma belajar tapi dipraktekin dan dicoba dan ulet lah. Jangan cepet give up. Nomor 2, harus belong in a community. Karena di komunitas itulah kita saling asah, saling encourage, saling ngingetin ya, dan dimana kita bisa belajar bersama dalam komunitas itu. Itu sih.
Wi, gimana cara lo mastiin bahwa karya lo tuh bisa long last, bisa abadi secara ya karya-karya tetap emosional. Karya atau bisnis? Lo boleh pilih deh, bisnis deh. Makin susah. Tadi gue udah punya jawabannya kalau karya. Kalau karya, Oke, karya deh, karya. Kalau karya menurut gue, karya gue itu yang menikmati klien gue. Oke. Dan itu punya emotional value. Oke. Yang buat mereka, ini karena klien-klien gue yang udah 20-an tahun lalu, sekarang anaknya udah mulai gede nih. Oke. Anaknya udah umur 20-an nih, ya kan? Nah, karena foto-foto yang gue ciptakan itu ada emotional value. Oke. Itu long lasting. Itu karya. Cuma kalau soal bisnis, menurut gue untuk bisa tahan lama, kita harus tahu setiap musim perlu solusi yang berbeda. Iya. Ya kan? Perlu challenge yang berbeda di setiap musim. Setiap musim tuh mungkin tiap berapa tahun tuh beda-beda lagi. Kita harus berani belajar hal baru dan Explore. beradaptasi gitu kan. Kalau kolot ya selesai lah. Iya. Udahan tuh. Benar. Beres. Iya benar. Cuman jagoan di masanya. Nah, gue nggak mau. Gue mau jadi jagoan setiap masa. berkelanjutan ya. Iya, susah kan? Susah tapi Seru kan? seru. Iya. Yang bikin kayak kalau gue juga sama kayak lo ya. Jadi kayak karya itu buat gue nih, kalau gue kan lebih banyak bikin juga kayak portfolio gitu. Karya bagus buat gue harus gue dulu yang suka gitu. Iya, betul. Karena gue nggak bisa menyenangkan semua orang. Kadang karya yang kelihatannya buat gue nggak bagus aja, begitu dilihat lama-lama atau lagi ngerapin file, wah ini kok kenapa gua nggak upload ya waktu itu, kenapa gua nggak cetak ya waktu itu gitu. Jadi mungkin tergantung siapa penikmati kali ya. Iya. Ya kemudian itu menjadi sangat bukan bagus atau jeleknya, tapi meaning ya, meaning buat dia ya. Kalau bisnis atau apapun sama kayak lo, Wi, kita harus tetap berkembang, adaptasi dengan hal baru, dengan kecepatannya sekarang juga, supaya lo bisa tetap bertahan di sana gitu. Yang kedua nih, Oke, gantian gue nanya. Oke, gue mau nanya dong, kebiasaan atau prinsip apa yang menurut Fajar paling berjasa biar komitmen kreatifnya sampai hari ini? Kayak ada habit-habit apakah, prinsip-prinsip apakah yang lu bisa bikin komitmen sampai hari ini? kalau gua harus ada tujuannya, Wi. Jadi nggak bisa lo seneng sesuatu lo jalanin aja untuk seneng gitu. Harus ada tujuannya, harus ada roadmapnya, supaya lo juga nggak frustasi. Iya. Karena banyak orang yang frustasi karena terlalu jauh ngejangkaunya gitu, nggak ada milestone ya. Jadi jangan go with the flow gitu Iya, ya. go with the flow nanti frustasi, Wi. Ya kan, apalagi ngeliat orang kan nih, oh dia lebih cepet dari gua gitu. Dia lebih cepet dari gua karena lu nggak ada roadmapnya. Ada milestone-nya. Ada milestone-nya gitu. Gue mau achieve ini, tahun depan gue mau achieve ini gitu ya. Betul, ya kayak gini, Wi. Gue pengen achieve itu kan susah, Wi. Iya. Jauh, lu stres nanti. Mending gue cari ambil yang kecil dulu nih sini. Iya. Nanti kesini untuk kesana akan jauh lebih ringan gitu. Iya, iya, iya. Itu habit yang gue bangun sih, supaya nggak frustasi dan tetap keep going gitu. Iya, iya. Kalau lu? Make sense. Kalau gua, menurut gua, prinsip apa yang, kalau gue ya, constantly growing. Oke. Kalau gue ya, karena growing tuh definisinya banyak hal. Nggak cuma growing in company size, tapi growing in capacity, curiosity, dan timnya. Karena gue bukan Superman, gue bangun Axio itu timnya cukup banyak, dan masing-masing gue challenge untuk bisa growing. Oke. Karena keberhasilan kita adalah kumpulan gotong royong kerjasama semua yang dari tim Axio. Jadi bukan gue sendiri yang narikin perusahaan untuk berhasil. Capek Jadi gue nanti. harus encourage semua orang maju bersama. Itulah. Oke, Wi. Wi, sekarang ada quiz dari Sony. Nanti ada giveaway-nya kalau nggak salah. Ada hadiahnya. Kalau nggak salah hadiahnya Alpha One Mark II sama 5150 ya. Iya. Enggak ya? Oh enggak nanti. Kira nih Alpha One Mark II. Alpha 9 Mark III hadiahnya. Nggak tahu ya hadiahnya. Sebelum Ntar gue suruh ulang nih. sebelum kita giveaway, gue mau ada satu pertanyaan lagi nih. Apa ya? Ada project impian nggak yang belum kesampaian tapi lu pengen ngerjain? Dream project gitu loh. Dream project ya. Gue pernah ada satu pengen banget project dan gue tetap ini gue impian sampai sekarang. Bahkan gue bilang sama istri gue nih,
habis anak-anak kuliah cabut semua, gue pengen keliling, traveling sama istri gue ke Indonesia ya, ke seluruh Indonesia untuk fotoin portrait. Jadi projectnya gue namain A Thousand Face of Indonesian. Wow. Jadi gue pengen foto. Judulnya udah ada nih ya. Judul di kepala gue. Oke. Jadi kalau ada yang pakai itu ya pasti nyontek sama gue hari ini nih. Jangan ya. A Thousand Face of Indonesia gue pengen ambil detailnya. Karena wajah Indonesia tuh unik, Wi. Di Bali ya. Terutama sih orang-orang senior ya. Orang senior punya karakter gitu ya. Gue fotoin keliling tuh. Kayak itu. Kalau lu, Wi? Wah, keren. Gue ikutan project lu deh. Kalau gue ya, ini aneh. Gue tuh pengen bikin project yang nggak dibayar. Oke. Gue tuh sempat kepikiran. Gue tuh pengen, gue demen makan, gue demen motret. Gue pengen motretin budaya kuliner Indonesia. Oh, bisa bareng dong kita. Budaya kuliner dari pinggir jalan, gerobak, dan setiap provinsi, setiap kota kita tuh ada kuliner masing-masing. Unik, ya. Nah, menurut gue itu gue pengen bikin foto essay gitu ya, foto collectionnya gitu, kayak Indonesia tuh kaya banget, makanan kita tuh seluar biasa itu. Pengen, tapi gue tahu nggak akan dibayar. Tapi bisa bareng berarti. Lagi barengan ya? Iya. Serius lu? Iya. Kapan? Kalau ngeliat waktunya. Sibuk ngajar. Oke. Nah, oke. Hey, Wi, silakan, Wi. Sip, untuk kuis kita ada pertanyaan pertama yang pemenangnya akan dapat hadiah dari Sony. Buat teman-teman yang udah nontonin podcast kita Ngarul Ngidul, semoga inget ada jawabannya dalam podcast yang tadi sebelumnya teman-teman nonton. Tahun berapa Fajar dan aku mulai fotografi? Oke. Terus yang kedua, sebutin 2 kamera yang dimiliki oleh Fajar dan Awi. Sip, nggak berasa ya kita ngobrol-ngobrol gini ya? Iya, 8 jam Wi, barusan ya. Wi, tapi thank you banget, Wi. Ini pertanyaan-pertanyaannya ini adalah menjawab banyak pertanyaan di kepala gua tentang Awi dan Axio-nya dan segala macam bisnisnya. Thank you banget. Tentu aja teman-teman juga pasti ngerasain manfaat dari jawaban-jawaban lo, Wi. Sukses terus ya. Sama-sama, thank you. Menurut aku kita harus sering collab bareng nih. Kayaknya ya, kalau dengan ceritanya Fajar, Fajar dalam perjalanan karirnya sudah mencetak banyak professional photographer lewat e-course, lewat private sharing, lewat workshop dan lain-lain. Ya kan? Siapa tahu kita bisa collab bareng. Okay, mereka udah belajar motretnya, mungkin gua ngajarin bisnisnya. Boleh. Biar mereka bisa maju. Kita lock tanggalnya. Iya, karena cuma motret doang, kadang kurang gitu ya. Benar. Harus itu dilengkapin ya. Oke, Wi. See you in the next ngomongin Alpha. Asik. Next one lu lagi sama gua apa orang lain? Gue sama lu. Asik. Balik. Bosen kali nonton kita mulu. Nah, see you in the next ngomongin Alpha. Bye.